Kisah Raja Pedang berlanjut lagi di 43 kali ini dengan judul Teguran dari Senior Klan. Selamat mendengarkan kisah ini. Su Tianmu menerima botol giok, membukanya dan melihat dua pil Torok Fare transformasi 3 kali lipat. Sudut mulutnya menyeringai, sekarang tidak ada masalah untuk menerobos level ketiga dari alam Torok Fare. Dia mengambil 3 dan pembersihan bumi transformasi ketiga secara langsung. Kerumunan melihat sudut mata mereka berkedut. Mereka belum pernah melihat orang yang makan pil seperti ini. Jenius sejati, bahkan makan pil tidak lagi menjadi hal yang luar biasa. Kekuatan ketiga pil itu dengan cepat mengamuk di dalam tubuh. Su Tianmu menarik napas dalam-dalam dan menoleh untuk memindai semua orang. Semuanya, ayo habisi saya. Orang-orang di halaman kecil, langsung melompat mendengar ucapan ini. 3 orang tidak cukup, mereka ingin semua orang. Pertempuran sebelumnya tidak berlangsung lama, tetapi mereka tidak kehilangan banyak orang, dan sekarang mereka menambahkan hingga 80 orang. Setiap orang dari mereka adalah kebanggaan surgawi, bukan sembarang alam Torok Fare biasa. Ini demi menerobos alam, bahkan menyerahkan nyawa mereka. Bahkan 3 senior besar di udara mengira Su Tianmu sudah edan. Menambahkan 2 atau 3 orang kurang lebih sama, secara langsung semua 80 orang. Untuk menerobos alam, kamu bahkan tidak menginginkan hidupmu. Tidak melakukan apa-apa, mengambil nyawa dalam lelucon. Dengan begitu banyak orang, dia harus mati bahkan jika dia tidak melakukannya. Mereka bertiga hanya merasakan 2 baris gigi tua mereka sakit, dan di dalam hati mereka, mereka semua yakin bahwa jika semua orang melanjutkan, Su Tianmu akan mati. Siapapun yang tidak berani pergi, akan mati. Melihat tidak ada satupun dari mereka yang berani bergerak, Su Tianmu meraung dengan keras dengan wajah penuh permusuhan, terutama orang-orang dari 2 keluarga Kaizu. Jika mereka tak dapat memainkan peran untuknya, maka mereka akan dikirim ke jalan terlebih dahulu. Karena 2 keluarga Kaizu berani menghabisinya, maka dia tak akan pernah melepaskan salah satu dari mereka. Semuanya, habisi dia. Gu Zhengtao menarik napas dalam-dalam dan tanpa banyak keraguan, dia meneriaki kerumunan keluarga Gu. Belum lagi sedikit pun kehati-hatian, bagaimana dia bisa membiarkan Su Tianmu menerobos seperti yang dia inginkan jika dia tidak melakukan gerakan menghabisi. Geblek, melihat Gu Zhengtao begitu tegas, senior keluarga Gu sangat marah. Jika dia menghabisi Su Tianmu, 3 pil pembersih bumi transformasi 3 transformasinya akan sia-sia. Kedua senior Kaizu saling memandang, tatapan mereka semua dingin, karena Su Tianmu sangat ingin mati, mengapa tidak memenuhinya. Bagaimanapun, kesempatan itu telah diambil oleh Pak Tua Gu, jadi jika kamu tak bisa mendapatkannya, hancurkan saja. Tanpa mereka berdua harus membuka mulut, Kai Mingqiang dan Zhu Yuanan menyuruh semua orang datang dan bergerak ke arah Su Tianmu. Mereka berdua tahu jauh di lubuk hati mereka bahwa mereka tidak punya pilihan. Jika Su Tianmu benar-benar melancarkan pembantaian, siapa di antara orang-orang di halaman ini yang bisa menghentikannya? Jika mereka bisa membantu Su Tianmu membuat terobosan, mungkin jika Su Tianmu senang, dia masih bisa membiarkan mereka hidup. Tetapi mereka bahkan lebih berharap bahwa mereka akan dapat menghabisi orang edan ini, Su Tianmu. Habisi. Semua kebanggaan surgawi dari 3 klan besar meraung dengan keras saat mereka menghabisi Su Tianmu, dan tanah bergetar dengan debu. Tidak ada satu orang pun yang tetap bertahan. Melihat 80 pemusnahan kebanggaan surgawi, mata Su Tianmu dipenuhi dengan kegembiraan. Hanya dalam pertempuran seperti ini darah panas bisa benar-benar terbakar. Ding 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 ding. Su Tianmu langsung tenggelam dalam 80 kebanggaan surgawi, kekuatan yang beberapa kali lebih ganas dari sebelumnya menyapu sekelilingnya, dan batu Zentian yang dibangun di daerah sekitarnya, akar demi akar hancur. Gemuruh. Setelah bangunan batu Zentian runtuh, kekuatan pertempuran yang mengamuk dan mengamuk langsung kehilangan pengekangannya dan langsung meledak. Dalam sekejap, halaman kecil itu runtuh, dan tanah berguncang seperti kiamat. Ketiga senior besar itu menatap tajam ke halaman. Setelah benar-benar kehilangan sosok Su Tianmu, mereka semua diam-diam menghirup udara sejuk. Mereka tak dapat mengingat berapa kali mereka menghirup udara sejuk. Monster ini, dia masih hidup. Bahkan dinding halaman runtuh, dan tanah terangkat lapis demi lapis. Namun pertempuran masih belum berhenti, dan bahkan menjadi semakin intens.
Ketiga senior besar itu memandang dengan hati yang penuh kesulitan, ini lebih dari sekedar iblis, ini hanyalah monster humanoid. Bahkan mereka, alam Tong Tian, menggigil saat mereka menonton. Kekuatan Su Tianmu secara langsung menghancurkan tiga pandangan mereka yang telah mereka pegang selama bertahun-tahun. Dia seharusnya tak bisa bertahan lebih lama lagi, kan? Melihat Su Tianmu bergegas keluar dan tenggelam di tengah kerumunan, senior keluarga Zhu membuka mulutnya dengan susah payah. Bahkan jika dia lebih menantang surga, tingkat kultivasinya ada di sana, dia seharusnya tak bisa menghabisinya. Setelah sekian lama, Su Tianmu benar-benar tenggelam dalam kerumunan dan tak pernah keluar lagi. Sementara senior keluarga Gu menyaksikan dengan cemas, hati mereka sangat berharap Su Tianmu dapat menghabisi lagi. Senior keluarga Kai Zhu menghela nafas lega. Dia seharusnya tak bisa menghabisi kali ini. Mereka berdua melirik senior keluarga Gu, dan senyum dingin muncul di sudut mulut mereka. Ketiga pil pemotong bumi transformasi 3 kali lipat ditakdirkan untuk sia-sia. Dengan tajam, aura yang kuat naik ke langit dan melesat ke awan. Aura itu menyerbu semua inti surgawi di sekitarnya. Hati ketiga senior besar itu terguncang, dan mereka sekali lagi menatap tajam ke tengah halaman kecil, hanya untuk melihat bahwa baju besi astral yang tak bisa ditembus di tubuh Su Tianmu telah diretas, namun seluruh tubuhnya berdiri di sana seolah-olah dia adalah seorang prajurit dewa, auranya seperti pelangi. Gaplok, baju besi astral di tubuh Su Tianmu menyatu sekali lagi, dan sekilas dapat dilihat bahwa kali ini, baju besi itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Tingkat ketiga dari alam bumi menyeluruh sekarang. Dia benar-benar menerobos. Saya khawatir kali ini, 80 orang tak akan bisa menembus baju besinya. Ketiga senior besar itu terkejut dengan rahang mereka terangkat, sebenarnya tidak mati dan masih menerobos, lalu kali ini Su Tianmu langsung tak terkalahkan. Bahkan jika itu adalah 80 orang, jika digabungkan, mereka tak akan memenuhi syarat untuk memecahkan baju besi astral Su Tianmu. Senior keluarga Kai Zhu dan Zhu menelan mulut mereka dengan ngeri, lalu mereka melihat ke arah senior keluarga Gu, dan mereka semua memiliki cahaya dingin di mata mereka. Teguk, teguk. Di dalam halaman, suara tegukan bergema berkali-kali, dan orang-orang dari tiga keluarga besar memandang Su Tianmu, semuanya mundur. Terutama anak-anak dari keluarga Kai Zhu dan Zhu yang dipenuhi dengan rasa takut. Mereka ingin menghabisi Su Tianmu untuk hidup, tetapi sekarang, baju besi astral Su Tianmu bahkan lebih tak bisa dihancurkan, jadi apalagi yang bisa mereka lakukan untuk menghabisi Su Tianmu. Mereka kemudian hanya bisa memohon kepada Su Tianmu untuk memiliki suasana hati yang baik dan membiarkan mereka pergi. Yang mulia Su Tianmu, selamat. Gu Zhengtao menarik napas dalam-dalam. Senyum terkejut muncul di wajahnya saat dia mengepalkan tinjunya ke arah Su Tianmu untuk memberinya selamat. Yang mulia Su Tianmu, selamat karena telah menerobos kerajaan. Mencapai apa yang kamu harapkan, selamat. Semua orang di keluarga Gu memberi selamat kepada Su Tianmu. Orang-orang dari dua keluarga Kai Zhu terdiam, masing-masing dari mereka ketakutan. Apakah mereka bisa bertahan hidup malam itu atau tidak, itu sepenuhnya tergantung pada ucapan Su Tianmu. Su Tianmu. Ketiga senior besar itu akhirnya mengetahui nama Su Tianmu dan saling memandang dengan bingung. Mereka semua merasa nama itu agak familiar, tetapi mereka tak dapat mengingat siapa itu. Tak peduli seberapa terkenal Su Tianmu sebelumnya, tak peduli seberapa besar dia dihargai oleh Pangeran Kerajaan Agung, dia tak bisa memasuki mata mereka di alam Tong Tian. Orang yang mengubah putra mahkota dan mengguncang tahta kerajaan jelas bukan alam bumi menyeluruh, apalagi alam biduk surgawi, tetapi alam Tong Tian ini. Su Tianmu berdiri di tempat dan tak pernah bergerak, menikmati keindahan terobosan itu. Luka-luka di tubuhnya menjadi simbol untuk menyaksikan kejeniusan dan kekuatannya. Sudah waktunya untuk mengakhirinya. Sesaat kemudian tatapan Su Tianmu tegas saat dia menyapu kebanggaan surgawi keluarga Kai Zhu dan Zhu. Terobosan tingkat ketiga alam bumi menyeluruh telah berakhir. Orang-orang ini, tidak perlu bagi mereka untuk hidup. Merasakan niat menghabisi Su Tianmu, wajah anak-anak dari dua keluarga Kai Zhu semuanya berubah. Su Tianmu, kamu sudah berhasil menerobos alam. Tidak, jangan habisi kami lagi, kan? Kai Mingjiang buru-buru berbicara, suaranya dipenuhi dengan ketakutan dan ketakutan. Su Tianmu,
Kami juga memiliki bagian dari pujian karena kamu telah menerobos alam. Bahkan jika kami tidak memiliki pujian, kami masih memiliki kerja keras, biarkan kami pergi. Oke. Zhu Yuanan juga buru-buru membuka mulutnya. Kebanggaan surgawi mana yang ingin mati? Tidak ada. Para jerapah masih mencuri nyawa mereka, belum lagi mereka, kebanggaan surgawi ini. Saya bisa menerobos ke tingkat ketiga alam bumi Torok Fare. Kalian memang memiliki bagian dari pujian, dan pujian ini juga pantas mendapatkan hadiah. Su Tianmu menganggukkan kepalanya dan berseru. Mendengar ini, kebanggaan surgawi keluarga Kaizu dan Zhu diam-diam menghela nafas lega, berpikir bahwa Su Tianmu membiarkan mereka lolos. Jadi, saya akan membiarkan kalian semua mati dengan damai dan menyakitkan. Ucapan Su Tianmu selanjutnya langsung mematahkan ilusi mereka. Su Tianmu, kamu sangat jahat. Kulit Kai Mingjiang langsung menjadi mengerikan saat dia menunjuk ke arah Su Tianmu dan mengutuk. Kami hanya serakah dan menginginkan buku giok, kamu benar-benar harus menghabisi kami semua. Apakah kamu memiliki kemanusiaan yang tersisa? Apakah kamu memiliki hukum raja yang tersisa? Su Tianmu, keluarga Su kami bukanlah orang yang bisa dipusingkan. Jika kamu berani menghabisi kami, apakah kamu sudah memikirkan konsekuensinya? Jika kita mati di sini hari ini, bahkan jika kamu memiliki pangeran agung yang melindungimu, kamu pasti akan mati. Sebaiknya kamu berpikir jernih, jika kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, pikirkan juga klanmu. Aura menghabisi Su Tianmu semakin berat saat dia mendengarkan ucapan ini. Ini hanya masalah berbicara dengan cara yang megah, tapi kamu berani mengancam dia dan klannya. Teknik pedang yang tak bisa. Mengayunkan rapiernya, dia langsung menghabisi. Kebanggaan surgawi dari tahap tengah alam Torok Fare langsung membuat kepalanya terbang ke atas, darah mengucur deras. Di dalam halaman kecil, itu langsung terdiam. Mata Su Tianmu dipenuhi dengan dinginnya es, dia menoleh untuk melihat orang lain dengan kilatan sosoknya yang tiba-tiba, dan langsung menyerbu. Minum. Melihat Su Tianmu menghabisi ke arahnya, orang itu sangat ketakutan sehingga pupil matanya langsung menyusut dan jiwanya setengah ketakutan. Buru-buru, dia mengayunkan pedangnya untuk menangkis. Bila pedang terbang, dan pecahan energi astral menghilang ke udara, diikuti oleh percikan darah. Manusia dan pedang, berubah menjadi dua bagian menjadi satu. Kaizu dan Zhu Family Celestials akhirnya melambat, menatap Su Tianmu dengan mata penuh kengerian dan bulu kuduk yang berkeringat meledak. Menghabisi dua orang dalam sekejap mata tak bisa dihentikan. Su Tianmu, kamu orang edan. Keluarga Kaizuku tak akan pernah melepaskanmu. Kebanggaan surgawi kedua klan meraung dengan kasar dan kabur dengan panik. Gu Zhengtao melihat sudut mulutnya mengangkat senyum dingin, lari. Sekarang yang mengepung, seharusnya mereka. Hentikan mereka, hentikan saja mereka. Kerumunan keluarga Gu mengerti dan segera bubar untuk mencegat kebanggaan surgawi kedua klan. Tidak ada gunanya bahkan jika kebanggaan surgawi kedua ras kalah jumlah dari mereka, mereka hanya perlu mengulur waktu dan membiarkan Su Tianmu melakukan pemusnahan. Kutu Kupret, kamu berani menghabisi kebanggaan surgawi klan saya. Kamu cari mati. Di udara, ketika para senior keluarga Kaizu dan Zhu melihat ini, mereka langsung marah dan bulu kuduk mereka berdiri. Kebanggaan surgawi keluarga mereka, masing-masing dari mereka adalah harta tertinggi yang tak tergantikan, tidak satupun dari mereka yang bisa mati. Dan sekarang, dalam sekejap mata, beberapa dari mereka dihabisi oleh Su Tianmu. Tak termaafkan, mati dan datanglah. Dua alam surgawi yang agung meraung dengan keras dan langsung menghunus pedang mereka ke arah Su Tianmu dengan tebasan. Dua dewa astral yang sangat kuat, menembus malam yang gelap, menghabisi ke arah Su Tianmu seperti kilat. Ada dua ledakan di udara, hanya untuk melihat energi astral yang ditebas oleh senior keluarga Kaizu dan Zhu diblokir oleh senior keluarga Gu. Patua Gu, apa yang kamu lakukan? Kamu ingin melindunginya. Melihat Patua Gu memblokir serangan mereka, para senior keluarga Kaizu dan Zhu terdiam sejenak sebelum menjadi sangat marah. Menunda mereka lebih lama lagi akan mengakibatkan kebanggaan surgawi keluarga mereka dihabisi oleh Su Tianmu beberapa kali lagi. Dengan kekuatan Su Tianmu saat ini, menghabisi kebanggaan surgawi mereka semudah memotong melon dan memotong sayuran. Hanya demi seorang bocah ingusan, kamu ingin bertarung melawan dua klan besar mereka sampai akhir.
Itu benar, tatapan senior keluarga Gu membentak saat dia menjawab dengan sangat pasti. Dia ingat sekarang bahwa Su Tianmu adalah pria merah di depan pengikut Pangeran Agung yang banyak dikabarkan sebelumnya, dan karena dia adalah orangnya Pangeran Agung, maka dia adalah orangnya keluarga Gu. Dan seberapa besar bantuan yang bisa diberikan iblis seperti itu kepada Pangeran Agung dapat diketahui dengan pemikiran sederhana di kepalanya. Jika dia tidak melindungi Su Tianmu, apakah dia masih mengizinkan Su Tianmu untuk dihabisi? Dia sudah tua, tapi tidak pikun. Pak Tua Gu, apakah kamu mencoba memulai perang dengan klan saya? Para senior dari keluarga Kaizu dan Su menjadi semakin marah, mengawal aura pemusnah mereka ke langit. Apa konsekuensi dari berperang dengan kedua klan kita sekarang? Apakah kamu sudah memikirkannya dengan matang? Apakah kamu ingin seluruh ibu kota kerajaan mati kehabisan darah? Kamu merusak rencana besar tuanmu. Sebelum saat-saat terakhir, kamu harus mematuhi beberapa aturan. Ketika senior keluarga Gu mendengar ucapan ini, dia ragu-ragu, hatinya dipenuhi dengan pergumulan. Ucapan ini jelas bukan pembicaraan yang mengkhawatirkan. Tak peduli seberapa kuat keluarga berusia 100 tahun, berapa banyak kebanggaan surgawi yang bisa ada. Bahkan jika mereka menghitung semua yang berusia di bawah 50 tahun, jumlahnya tak akan pernah melebihi 100. Kebanggaan surgawi malam ini bisa jadi berbeda dari yang dihabisi Su Tianmu di kota Taodong sebelumnya. Jika mereka benar-benar dihabisi oleh Su Tianmu, itu sama dengan menghabisi sepertiga dari kebanggaan surgawi inti dari dua keluarga Kaizu. Ini jelas menggali darah dan daging kedua keluarga Kaizu, cukup untuk membuat mereka benar-benar edan. Sebelum pertempuran memperebutkan tahta raja benar-benar diperjuangkan, ketiga kekuatan tak akan pernah melakukan apapun yang akan menyakiti mereka. Ini adalah aturan default yang tidak terucapkan, dan Su Tianmu melanggar aturan ini malam ini. Begitu kebanggaan surgawi ini mati malam ini, itu akan sama dengan langsung menyerang perebutan tahta kerajaan. Ibu kota kerajaan akan dipenuhi dengan darah, dan korban dari keluarga Gu mereka, pasti akan menjadi yang paling berbahaya. Hal yang paling fatal adalah kejadian malam ini pasti akan membuat pangeran kedua dan putri ketiga benar-benar bersatu, dan Pangeran Agung pasti tak akan mampu menahan gempuran dari dua pewaris tahta kerajaan. Memikirkannya saja sudah cukup untuk mengeluarkan keringat dingin. Pak Tua Gu, kami hanya menyelamatkan orang, kami tidak menghabisi. Melihat Pak Tua Gu ragu-ragu, Pak Tua Kai segera bergumam. Kami tak akan menghabisinya, kamu hanya perlu menghentikannya. Senior keluarga Zhu mengikuti dan minum. Adapun apakah mereka benar-benar akan melepaskan Su Tianmu, itu adalah sesuatu yang akan terjadi setelah menyelamatkan orang tersebut. Senior keluarga Gu ragu-ragu sekali lagi. Konsekuensi dari kebanggaan surgawi dua klan besar yang terhabisi sangat serius, tetapi manfaatnya juga sangat besar. Manfaat yang paling dangkal adalah bahwa hal itu dapat sangat melemahkan kekuatan hidup dari dua klan besar. Secara langsung, mereka bisa membuat mereka kehilangan kekuatan mereka, dan kemudian mereka bisa membuat mereka kehilangan kekuatan mereka, dan kemudian akan sangat mudah untuk menghancurkan kedua klan besar itu. Benda tua, melihat senior keluarga Gu masih ragu-ragu di sana, senior keluarga Kaizu dan Su tak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika mereka menunggu lebih lama lagi, orang-orang mereka akan dibantai oleh Su Tianmu. Berhenti. Keduanya meraung dengan keras, sekarang mereka hanya bisa berharap Su Tianmu akan berhenti lebih dulu dan menghentikan kerugian tepat waktu. Tapi Su Tianmu mengabaikannya dan terus membantai anak-anak dari kedua klan itu. Kedua senior besar itu menjadi cemas, berpikir bahwa Su Tianmu tidak mendengar mereka. Mereka sekali lagi meraung, berhenti, cepatlah dan berhenti. Jika kamu tidak berhenti, kamu akan mati. Senior, selamatkan saya. Senior, selamatkan saya, cepat habisi dia, senior. Kaizu dan surgawi keluarga Zhu dengan panik meminta bantuan, tetapi Su Tianmu masih tidak mendengar mereka dan terus menghabisi. Bukannya Su Tianmu tidak mendengarnya, dia sudah tahu bahwa tiga pembudidaya alam Tong Tian telah datang, dan dia bahkan tahu persis siapa yang memberinya 3 putaran pil Chevalier. Dia sekarang sebagai alkemis tingkat atas kelas 4, kekuatan jiwanya bahkan jauh melampaui alkemis kelas 5 dan 6, mendeteksi beberapa pembudidaya alam Tong Tian sangatlah mudah. Jika dia ingin menghabisi seseorang, tidak ada gunanya alam Tong Tian datang. Belum lagi ada senior keluarga Gu yang membantu menghentikannya, apa yang harus dia takuti?
Bahkan jika senior keluarga Gu tidak menghentikannya, menghabisi dua alam Tong Tian dengan mengorbankan urat nadi gelap lebih berharga daripada yang terakhir kali. Kutu Kupret. Kedua senior besar itu sangat marah sehingga mereka melompat berdiri. Semua orang mendengarnya tetapi Su Tianmu tidak. Ini bukan tidak mendengar, tapi langsung mengabaikan mereka berdua. Pak Tua Gu, apakah kamu ingin menyingkir? Jika kamu tidak menyingkir, saya akan menghabisimu dulu malam ini, dan kemudian menghancurkan keluarga Gu mu besok. Saat ucapan itu jatuh, senior keluarga Gu masih tidak bergerak. Lakukan. Mereka berdua berhenti berbicara omong kosong dan langsung bergerak menuju senior keluarga Gu. Senior keluarga Gu memucat dan segera memadatkan baju besi astralnya sambil menghunus pedangnya untuk menghabisi keduanya. Pertempuran di alam surgawi sangat menghancurkan. Kerumunan di bawah terpengaruh secara langsung, dan tekanan yang mereka alami saat ini sekuat rekonstruksi bangunan batu Zentian. Pak Tua Kai, kamu mengulur waktu dulu, saya akan pergi dan membantai sampah kecil itu. Senior keluarga Zhu minum untuk senior keluarga Kai, dan kemudian dia menghabisi Su Tianmu. Hentikan. Dan sekarang, giliran senior keluarga Gu yang cemas, Su Tianmu adalah iblis yang tak boleh mati. Jika Su Tianmu mati, mereka, keluarga Gu, harus menanggung murka Pangeran Kerajaan Agung. Ketika Raja Tuan marah, dia akan menyergap 1 juta mayat, ketika Pangeran Raja marah, dia juga akan menyergap 100.000 mayat. Pak Tua Gu, sebaiknya kamu jaga dirimu sendiri dulu. Kepala keluarga Kai bergumam dengan dingin, senyum kejam terangkat di wajahnya. Kamu diberi kesempatan sebelumnya, dan sekarang kamu masih ingin mempertahankan kutu kupret kecil itu. Sama sekali tak mungkin. Para senior ada di sini untuk menghabisi. Dia sudah mati, aha. Su Tianmu, cepatlah mati. Melihat senior keluarga Zhu terhabisi, kebanggaan surgawi keluarga Zhu adalah orang pertama yang merasa bahagia, bahkan menari dengan gembira. Tidak bagus. Lari. Kerumunan Gu Zhengtao berubah warna dan buru-buru berseru. Tak peduli seberapa kuat Su Tianmu, tak mungkin baginya untuk memblokir satu serangan pun dari alam surgawi. Setidaknya dia tak bisa melakukannya sekarang, setidaknya dia harus berada di puncak alam Torok Fare untuk melakukannya. Su Tianmu hanya melirik senior keluarga Zhu dan terus menghabisi kebanggaan surgawi kedua klan itu. Dasar orang edan. Kebanggaan surgawi dua klan Kai Zhu melihat senyuman itu menghilang seketika, dan sekali lagi melompat ketakutan, ini untuk menarik beberapa punggung mereka bahkan jika mereka mati. Orang edan tak berperasaan. Mati. Berharap sang patriark melihat mata yang lebih marah, semua melihatnya menghabisi untuk datang masih belum berhenti, ketika dia alam Tong Tian ini adalah kesemek yang lembut. Sao, pedang tajam menebas, aura yang kuat menghabisi Su Tianmu. Sudah berakhir. Kerumunan Gu Zhengtao melihat kegelapan langsung di depan mata mereka, itu benar-benar berakhir. Bebek. Saat mereka putus asa, Gu Feng tiba-tiba muncul, mengaum dan dengan tegas bergegas menuju Su Tianmu, mengayunkan pedangnya untuk menebas Flying Dipper. Adegan ini mengguncang hati semua orang yang hadir saat mereka menonton. Ini untuk melindungi Su Tianmu dengan tubuh fisiknya, menangkis serangan alam Tong Tian untuknya. Belalang sembah itu mencoba menghentikan kereta kuda. Tatapan Gu Feng tegas, apa yang dia pikirkan sederhana, Su Tianmu tak bisa mati, bahkan jika dia mati, itu tidak cukup, selama Su Tianmu bisa hidup. Adapun apakah itu sepadan, Su Tianmu menyelamatkan martabatnya, itu sangat berharga. Su Tianmu berbalik dan melihat Gu Feng memblokir di depan tubuhnya, dia langsung bergerak, dia hanya mengenal Gu Feng selama 1 atau 2 hari, dia benar-benar menggunakan tubuh fisiknya untuk memblokir serangan untuknya. Tampaknya dia tidak menghabisi Gu Feng sejak awal, tidak hanya dia benar, tetapi mengolah hati Gu Feng bahkan lebih benar. Orang yang melindungiku, bagaimana mungkin saya membiarkanmu mati? Tepat ketika semua orang mengira bahwa Gu Feng pasti akan mati, dan akan langsung diledakkan menjadi ampas daging, kekuatan yang cukup untuk membuat ibu kota kerajaan bergetar datang membelah langit. Horizontal Flying Dipper yang datang dari arah horizontal hendak merobek puncak lembah, tetapi di tengah jalan, ia langsung patah. Siapa? Kepala suku Zhu berubah warna, melihat sekeliling dan meraung. Penuh amarah, siapa yang berani mencampuri urusan keluarga mereka yang sudah berusia ratusan tahun? Mungkinkah keluarga Gu telah datang lagi?
Siapa yang menyelinap, keluarlah. Senior keluarga Zhu melihat sekeliling dengan aura pemusnah. Di udara, pertempuran antara senior keluarga Gu dan senior keluarga Kai berhenti, dan sebenarnya ada orang lain. Hal ini menyebabkan mereka semua sangat kecewa. Mereka yang bisa turun tangan untuk membantu tepat waktu pasti tidak baru saja tiba, mereka pasti sudah lama tiba, dan secara mengejutkan mereka tidak menyadarinya dari awal hingga akhir. Pemikiran yang bagus. Wajah anak-anak dari keluarga Kai Zhu dan Zhu bahkan lebih jelek, sangat sulit untuk bisa menghabisi Su Tianmu, sangat sulit bagi mereka untuk bisa hidup. Sebenarnya ada orang yang membantu Su Tianmu, yang di bumi menentang keluarga mereka yang berusia 200 tahun. Kamu menyebutku licik. Suara sedingin es bergema di tengah malam yang gelap, dan senior keluarga Zhu menoleh untuk melihat dengan pupil matanya yang tiba-tiba menyusut. Serangan yang tersembunyi di udara tiba dalam sekejap. Tidak berani memiliki keraguan sedikit pun, dia segera mengangkat pedangnya untuk menangkis. Tapi dia begitu rapuh di depan serangan itu, pedang tajam di tangannya terlempar, dan dia langsung terbang ke belakang bersimbah darah. Anak-anak dari keluarga Kai Zhu dan Zhu merasa kedinginan dan menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat senior keluarga Zhu secara langsung menghancurkan kawah ke tanah. Jelaslah betapa menakutkannya kekuatan itu sekarang. Tidak hanya anak-anak dari keluarga Kai Zhu dan Zhu, bahkan anak-anak dari keluarga Gu membuat bulu kuduk mereka berdiri karena berkeringat. Pembudidaya alam Tongtian benar-benar telah dipukuli seperti ini, orang yang baru saja menyerang. Betapa menakutkannya dia. Kepala keluarga Gu dan kepala keluarga Kai sama-sama memiliki cemoohan di mata mereka, saling melirik, menoleh untuk melihat ke dalam kegelapan, mengepalkan tinju dengan tidak percaya. Mereka berbicara, Tuan Bayangan Hitam. Bayangan Hitam. Mendengar ucapan dari keduanya, hati kerumunan berdebar-debar. Gu Feng baru saja selamat dari perampokan dan belum sempat menarik napas lega ketika mendengar ucapan ini. Dia menoleh dengan angkuh dan menatap Su Tianmu, hampir akan berlutut. Melihatnya seperti ini, Su Tianmu mengerutkan kening. Dia sudah tahu bahwa ada orang lain yang bersembunyi di balik bayang-bayang. Kekuatannya bahkan lebih kuat, dan dari kelihatannya, latar belakangnya bahkan lebih menakutkan. Su, Yang Mulia Su Tianmu, kamu dan Pangeran Kerajaan Agung adalah saudara angkat, bukan? Gu Feng membuka mulutnya dengan suara gemetar, suaranya dipenuhi dengan kesulitan. Su Tianmu menyipitkan matanya sedikit, mengapa dia mengatakan ini? Melihat bahwa Su Tianmu dengan senang hati tidak menyadarinya, hati Gu Feng menjadi sedikit lebih jelas. Su Tianmu lebih dari sekedar pria merah Pangeran Agung, dia hanyalah hati dan jiwa Pangeran Agung. Yang Mulia Su Tianmu, kamu tak tahu, ada dua orang yang sering mengikuti Pangeran Agung Kerajaan. Salah satunya adalah Nalan Yuan, Algojo Genius, hanya satu kesempatan lagi untuk menerobos alam Tongtian. Begitu dia menerobos alam Tongtian, dia akan menjadi salah satu dari sedikit alam Tongtian muda dalam sejarah seluruh kerajaan. Su Tianmu mengangguk dan berseru, dia yang saya kenal, Raja Agung mengirimnya untuk melindungi saya untuk jangka waktu tertentu. Mata Gu Feng menyerbu, pengawal pribadi Raja Agung, telah melindungi Su Tianmu sejak lama. Hampir saja, Gu Feng benar-benar berlutut. Perlakuan ini, sungguh tak tertandingi. Jadi, ternyata Pangeran Agung telah memberikan perhatian sebesar ini kepada Su Tianmu sejak awal. Gu Feng menelan ludah, dia sekarang akhirnya mengerti mengapa pangeran kedua dan putri ketiga tak bisa mendapatkan dukungan Su Tianmu. Mereka tak akan mengirim pengawal pribadi mereka untuk melindungi Su Tianmu. Ini adalah celah di hati. Yang kedua adalah Tuan Bayangan Hitam ini, dia bertanggung jawab untuk melindungi keselamatan Pangeran Kerajaan Agung dan melindungi semua orang di sekitarnya. Dia, Lord Black Shadow juga ada di sini untuk melindungimu. Gu Feng tergagap saat dia berbicara, jika Pangeran Kerajaan Agung bahkan mengirim bayangan hitam untuk melindungi Su Tianmu, maka dia benar-benar harus berlutut untuk Su Tianmu. Tanpa bayangan hitam, Pangeran Agung akan benar-benar terpapar bahaya, dan tak peduli seberapa besar Pangeran Agung menghargai Su Tianmu, dia masih harus menjaga hidupnya sendiri, bukan? Su Tianmu menggelengkan kepalanya, seharusnya tidak. Gu Feng menghela nafas lega, menoleh untuk melihat ke dalam kegelapan malam, raut mukanya langsung mengeras, dengan takut dan buru-buru mengepalkan tinjunya dan menundukkan pinggangnya. Tuan Bayangan Hitam, semua orang di keluarga Gu, mengepalkan tinju mereka di tengah malam yang gelap. Di tengah kegelapan,
Pria berjubah hitam itu berangsur-angsur muncul, dan jika penglihatan seseorang tidak bagus, saya khawatir akan sulit bagi mereka untuk melihatnya. Itu benar-benar dia. Melihat pria berjubah hitam itu, senior keluarga Gu bahkan lebih hormat. Senior keluarga Kai mengertakkan gigi setelah kilatan kekaguman di matanya. Kemunculan bayangan hitam itu, apakah itu berarti Pangeran Agung secara resmi ikut campur dalam masalah malam ini? Apakah ini benar-benar akan menjadi perang habis-habisan? Tuan bayangan hitam, menurut aturan, kamu tidak diizinkan untuk ikut campur dalam urusan tiga keluarga besar, bukan? Senior keluarga Zhu menutupi dadanya dan berdiri dari lubang, sempoyongan saat dia menatap pria berjubah hitam itu dan membuka mulutnya dengan muram. Apakah kamu mengatakan bahwa saya melanggar aturan? Pria berjubah hitam dengan cuek membuka mulutnya. Senior keluarga Zhu langsung tertawa marah ketika mendengar ini. Bukankah ini bisa disebut melanggar aturan? Senior keluarga kamu yang berusia 100 tahun yang suci, menyerang seorang junior, ini tidak melanggar aturan. Kepala keluarga Zhu tersedak, lalu menenggelamkan wajahnya dan berseru, dia menghabisi begitu banyak kebanggaan klan saya hanya melindungi kebanggaan klan saya, aturan apa yang telah dilanggar? Saya juga melindunginya, aturan apa yang telah saya langgar? Pria berjubah hitam itu tertawa dingin, kepala keluarga Zhu langsung terdiam, hanya bisa mengertakkan gigi dan menatap pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam itu berani mengambil tindakan, pasti ada pepatah mengatakan, jangan pernah biarkan dia mengebor celah. Tuan bayangan hitam, saya ingin membawa mereka pergi, ini selalu bisa dilakukan, bukan? Senior orang tua Zhu melirik Su Tianmu, dengan enggan berseru kepada pria berjubah hitam itu, tak bisa menghabisi Su Tianmu untuk membawa orang-orang mereka pergi, selalu baik-baik saja, bukan? Kalau begitu kamu harus menanyakan pendapatnya. Pria berjubah hitam itu menoleh untuk melihat Su Tianmu, dan cahaya tegas melintas di matanya, yang berarti, jangan ragu untuk menghabisi. Pertempuran malam ini adalah pertempuran para junior, bahkan jika pangeran kedua dan putri ketiga ingin naik tinggi, mereka tak bisa melewati penguasa kerajaan, yang masih hidup sekarang. Selama raja tidak mati, maka ibu kota kerajaan, tak akan ada kekacauan besar. Penjaga tersembunyi di belakang raja bukanlah lelucon. Tanyakan padanya. Senior keluarga Zhu dan senior keluarga Kai menoleh untuk melihat Su Tianmu. Wajah mereka langsung mengeras. Su Tianmu akan mengampuni rakyatnya. Jika Su Tianmu benar-benar setega itu, dia tak akan menghabisi dengan kejam sebelumnya, apalagi mengabaikan pemberhentian mereka. Tuan Black Shadow, apakah kamu ingin semua kebanggaan surgawi klan saya mati? Saya tidak mengatakan itu. Pria berjubah hitam itu berbicara dengan cuek, ini hanya pertarungan antara junior, kita orang tua, jangan terlibat. Tak mungkin kamu hanya bisa membiarkan orang-orang kamu menghabisi dan tidak mengizinkan orang lain untuk membalas, bukan? Pihak manapun yang mati hanyalah pihak yang tidak kompeten. Wajah para senior keluarga Kai Zhu dan Zhu menjadi semakin jelek, mereka tidak hanya ingin kebanggaan surgawi inti mereka mati, tetapi mereka juga ingin menginjak mereka, menyebut orang-orang mereka tidak berguna dan menggertak mereka terlalu banyak. Su Tianmu, dia terus berseru bahwa dia ingin mengikuti aturan, saya yakin kamu pasti punya aturan sendiri. Pria berjubah hitam itu menoleh ke arah Su Tianmu dan dengan samar berseru. Su Tianmu mengangguk, berbicara tentang aturan. Tentu saja dia punya aturan sendiri. Senior keluarga Kai Zhu dan Zhu saling memandang dan keduanya menatap Su Tianmu. Karena mereka berbicara tentang aturan, masih ada kesempatan. Aturannya, tidak lebih dari persyaratan, selama mereka memenuhi persyaratan Su Tianmu, atau mengusulkan persyaratan yang menggerakkan hati Su Tianmu, maka mereka, kebanggaan surgawi, tidak perlu mati. Su Tianmu melangkah keluar dan menatap dengan cuek pada dua senior keluarga Kai Zhu. Saya tak tahu apa aturanmu. Tapi aturanku adalah, mereka yang menghabisiku, saya habisi. Saat ucapan itu terucap, kepala-kepala berjatuhan ke tanah. Harpis, kamu cari mati. Ketika para senior keluarga Kai Zhu dan Zhu melihat Su Tianmu menghabisi kebanggaan surgawi keluarga Kai yang terdekat, mereka langsung menjadi sangat marah. Berani menghabisi di depan dua pembudidaya alam Tong Tian mereka, berani dan berani. Pria berjubah hitam itu melangkah menyeberang, dan keduanya langsung menjadi tenang. Su Tianmu, apa yang kamu inginkan, katakan.
Apa sebenarnya yang kamu inginkan sebelum kamu bersedia membiarkan orang-orang kami pergi? Para senior keluarga Kaizu dan Zu mengertakkan gigi dan berbicara, mereka tahu bahwa mengancam Su Tianmu tidak ada gunanya. Su Tianmu bukanlah tipe orang yang takut pada apapun, jadi mereka hanya bisa menegosiasikan persyaratan dengan Su Tianmu. Su Tianmu hanya menyapu mereka dengan senyum dingin dan terus menghabisi. Kebanggaan surgawi ini, menjaga salah satu dari mereka adalah momok yang sangat besar. Hentikan, elang, kamu cari mati. Para senior keluarga Kaizu dan Zu tak bisa menahan diri lebih lama lagi dan meraung dengan keras saat mereka menyerang Su Tianmu. Tatapan pria berjubah hitam dan senior keluarga Gu langsung menjadi dingin, padahal mereka tidak ada. 4 alam surgawi besar bergerak, itu secara langsung mengejutkan langit dan bumi. Arus energi yang kuat menyapu sekeliling. Anak-anak dari 3 keluarga besar semuanya tersapu, bahkan Su Tianmu hanya bisa menghindari bagian depan untuk saat ini. Pertarungan mereka tidak berlangsung lama, kekuatan pria berjubah hitam itu jauh lebih kuat dari 2 senior keluarga Kaizu. Bahkan jika mereka berdua digabungkan, mereka bukanlah lawannya, belum lagi ada juga senior keluarga Gu yang membantunya. Para senior keluarga Kaizu dan Zu mengobrol dengan darah dan dikirim terbang keluar. Keluarga Gu, Pangeran Agung, Su Tianmu, kalian semua tunggu saya. Rasa malu hari ini akan terbalaskan di masa depan. Para senior dari keluarga Kaizu dan Zu bangkit berdiri, memotong trio Su Tianmu dengan keras, dan berbalik untuk kabur. Jika mereka tidak lari, belum lagi anak-anak itu, bahkan mereka akan diperhitungkan di sini. Di dalam halaman kecil itu, raugan-raugan yang menyedihkan terus berulang dan dengan cepat menjadi sunyi. Dengan kekuatan Su Tianmu, menghabisi mereka sudah mudah, ditambah lagi kedua senior besar itu kabur karena kalah, menyebabkan mereka benar-benar putus asa, dan terlebih lagi, mereka bukanlah lawan Su Tianmu, dan diselesaikan dalam 3 atau 2 pukulan. Melihat mayat-mayat di tanah, pria berjubah hitam dan senior keluarga Gu saling memandang, sudut mulut mereka sedikit terangkat, sepertiga dari kebanggaan surgawi inti mati, keluarga berusia 200 tahun, pasti meludahi darah. Tuan bayangan hitam, tapi senior keluarga lembah tidak tinggal lama sebelum dia berbicara kepada pria berjubah hitam dengan wajah khawatir. Pria berjubah hitam itu tahu apa yang ingin dia katakan dan langsung menggelengkan kepalanya, memberi isyarat bahwa dia tidak perlu terlalu khawatir. Setelah menghabisi orang-orang, Su Tianmu mengambil nafas, melepaskan Ice Gang Armor, membalikkan tangannya dan mengeluarkan sebotol ramuan dan meminumnya, berbalik ke arah pria berjubah hitam itu. Ketika pria berjubah hitam itu melihat Su Tianmu berlumuran darah, dengan luka di mana-mana, sudut matanya bergerak-gerak, dia tahu bahwa sebagian besar darah di tubuh Su Tianmu adalah miliknya sendiri, dan dia harus terkesan untuk bisa menghabisi sampai saat ini. Sungguh orang yang kejam, tidak heran dia bisa berkultivasi sampai saat ini di usia yang begitu muda. Dengan dia di masa depan, kerajaan Pangeran Agung sama dengan setengahnya aman. Pria berjubah hitam itu berangsur-angsur menjadi bersemangat saat dia melihat Su Tianmu, meskipun saat ini Su Tianmu hanya berada di tingkat ketiga dari alam Torok Fare, dan belum dapat mengancam alam surgawi, tetapi dengan bakat iblis Su Tianmu, apakah hari ketika dia mencapai alam surgawi masih jauh? Celup pedang, celup api, celup es. Hati pria berjubah hitam itu bergetar saat berbagai kekuatan Su Tianmu muncul di benaknya. Pada hari Su Tianmu menerobos alam surgawi, saya khawatir dia bahkan tak akan menjadi tandingannya. Yang mulia, apa yang diinginkan Pangeran Agung Kerajaan dengan saya? Su Tianmu melangkah di depan pria berjubah hitam itu, mengepalkan tinjunya dan bertanya. Pria berjubah hitam itu kembali ke akal sehatnya dan menatap Su Tianmu dengan kilatan keterkejutan muncul di wajahnya, lalu sudut mulutnya terangkat, tidak hanya bakatnya yang menantang surga, tetapi kebijaksanaannya juga di luar norma. Yang mulia Su Tianmu, Pangeran Agung memintaku untuk datang kepadamu karena dia ingin mengundangmu untuk berpartisipasi dalam perburuan musim gugur kerajaan. Perburuan musim gugur. Keraguan muncul di wajah keluarga Gu, dan kemudian mereka melompat kaget. Perburuan musim gugur. Hanya setengah bulan lagi. Saya pernah mendengar bahwa semua kebanggaan surgawi klan Hua akan berada di sini saat itu, dan kekuatan mereka setidaknya berada di tahap akhir dari alam Torok Fare. Menurut selentingan,
Negara-negara tetangga juga akan mengirim orang untuk berpartisipasi dalam perburuan musim gugur, dan mereka yang datang untuk berpartisipasi pasti akan memiliki kekuatan di atas tahap akhir alam bumi Torowfare. Hanya tersisa setengah bulan lagi, Su Tianmu telah menerobos begitu banyak alam berturut-turut, tak mungkin baginya untuk membuat terobosan lain selanjutnya, bukan? Lalu bagaimana dia akan bersaing untuk mendapatkan kesempatan di perburuan musim gugur? Kerumunan keluarga Gu langsung tak bisa tetap tenang. Su Tianmu yang pergi ke perburuan musim gugur pasti akan menemukan keberadaan yang lebih kuat, dan tingkat kultivasi saat ini agak tidak mencukupi. Bahkan jika armor geng es Su Tianmu cukup keras, lalu kenapa orang lain tak bisa memotong milikmu, dan kamu tak bisa memotong milik orang lain, jadi apa gunanya? Dan kebanggaan surgawi itu, yang mana yang bukan iblis, yang mana yang tidak menentang surga? Yang mana yang tidak dipilih dari jutaan orang? Meremehkan iblis-iblis itu sama saja dengan meminta kematian. Tapi perburuan musim gugur keluarga kerajaan, sama saja dengan kesempatan langka. Jika kamu melewatkannya, kamu harus menunggu 10 tahun lagi. Untuk seorang jenius iblis seperti Su Tianmu, belum lagi 10 tahun, bahkan jika itu hanya 1 tahun, itu sudah cukup untuk mempengaruhi seumur hidup. Kerumunan Gu Zhengtao berangsur-angsur terdiam, menatap Su Tianmu. Sekarang terserah Su Tianmu untuk memilih. Su Tianmu memandang Gu Zhengtao dan yang lainnya, sudut mulutnya sedikit terangkat. Awalnya ketika dia mendengar nama Autumn Hun dia tidak tertarik. Dia tidak terlalu tertarik dengan suasana keluarga kerajaan seperti itu, tetapi mendengar Gu Zhengtao dan yang lainnya mengatakannya seperti ini, dia menjadi tertarik. Sepertinya akan ada cukup banyak panen di perburuan musim gugur. Su Tianmu membuka mulutnya dengan senyum tipis, dan Gu Zhengtao dan yang lainnya mengangguk. Perburuan musim gugur keluarga kerajaan jelas tidak sesederhana berburu binatang iblis, itu berisi peluang yang tak terhitung jumlahnya. Jika tidak, keluarga kerajaan pasti tak akan bisa bertahan selama bertahun-tahun, dan kerajaan tak akan bisa bertahan selama bertahun-tahun. Mereka juga memiliki kesempatan untuk berpartisipasi, tetapi tidak seperti Su Tianmu yang langsung pergi seperti ini. Sebaliknya, mereka harus lulus audit seleksi sebelum bisa pergi. Jadi untuk kuota berburu musim gugur ini, mereka cukup iri. Kalau begitu pergilah. Su Tianmu menganggukkan kepalanya dan dengan senang hati setuju. Pria berjubah hitam itu mengangguk dan menangkupkan tinjunya ke arah Su Tianmu. Yang mulia Su Tianmu, pada hari perburuan musim gugur, orang tua itu secara pribadi akan datang menjemputmu. Setelah mengatakan itu, pria berjubah hitam itu berbalik dan bersembunyi di kegelapan. Setelah melihat pria berjubah hitam itu pergi, mata senior keluarga Gu berkedip-kedip saat dia menoleh ke timur. Tanpa disadari, ini fajar. Gu Zhengtao dan yang lainnya juga menghela nafas ketika mereka melihat percikan putih perut ikan di timur. Yang mulia Su Tianmu, tepat dalam 1 malam, kamu menerobos 4 alam. Prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gu Zhengtao menoleh untuk melihat Su Tianmu dengan hati yang penuh dengan desahan. Prestasi ini, dia dapat menjamin bahwa itu sama sekali tak pernah terjadi dalam sejarah kerajaan, dan bahkan tak akan pernah terjadi di masa depan. Apa? Senior keluarga Gu membeku ketika mendengar ini dan menatap Su Tianmu dengan tidak percaya. Menerobos 4 alam dalam 1 malam. Bukankah dia hanya menerobos 3 alam? Kamu bahkan tidak berada di alam penjernih bumi sebelum kamu menghadiri makan malam. Su Tianmu mengangguk, dan senior keluarga Gu hampir menatap matanya, menghirup udara sejuk dengan ngeri. Ini hanyalah monster. Setelah sekian lama, senior keluarga Gu berangsur-angsur kembali ke akal sehatnya, dan setelah menatap Su Tianmu dengan tatapan rumit, dia mengepalkan tinjunya dan berseru, "Yang mulia Su Tianmu, bisakah kamu pindah dan datang ke klan saya untuk beristirahat?" Su Tianmu terlalu tidak aman untuk sendirian, dan setelah kejadian malam ini, pangeran kedua dan putri ketiga pasti akan mencoba untuk berurusan dengan Su Tianmu dengan segala cara. Su Tianmu hanya akan aman jika dia tetap berada di klan Gu mereka. Senior keluarga Gu tidak salah, setelah senior keluarga Kai Zhu dan Zhu dipukuli, tidak satu pun dari mereka yang kembali ke keluarga mereka sendiri, melainkan berlari secara terpisah ke area pusat-pusat. Masalah ini harus diputuskan oleh pangeran kedua untuk kita. Putri ketiga harus memberikan keadilan bagi keluarga Su kita. Di sekitar kota kerajaan, berdiri 3 rumah besar yang mewah,
yaitu rumah Pangeran Agung, Pangeran kedua, dan putri ketiga, dan ketiga rumah besar tersebut saling berjauhan, namun sangat jauh, dan terpisah satu sama lain. Di kediaman Pangeran kedua, seorang pria muda yang memiliki sedikit kemiripan dengan Pangeran Agung berdiri di depan rak buku, melihat-lihat buku-buku lawas. Orang ini adalah salah satu pewaris tahta, Pangeran kedua. Dibandingkan dengan kejantanan dan ketenangan Pangeran pertama, Pangeran kedua memiliki lebih banyak momen feminin, lebih banyak momen introspeksi, dan lebih banyak momen kejam. Biarkan saya masuk, saya ingin bertemu dengan Pangeran kedua. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari luar, Pangeran kedua melirik ke arahnya dan meletakkan buku lawas di tangannya. Ayo kawan. Dengan sedikit membuka mulutnya, seorang pria parubaya segera masuk ke ruang kerja. Yang mulia, apa yang terjadi di luar? Yang mulia, senior keluarga Kai sedang mencari audiensi, tetapi bawahan saya tidak berani membiarkan dia mengganggu kemurnian kamu. Apa yang begitu mendesak? Pangeran kedua berbicara dengan cuek, berbalik untuk duduk di depan rak buku dan perlahan-lahan menyeruput teh yang harum. Dia tidak mengatakannya. Pria parubaya itu dengan ragu-ragu membuka mulutnya. Senior keluarga Kai telah membuat keributan selama setengah hari dan membeku, menolak untuk mengatakan sepatah kata pun. Biarkan dia masuk. Iya, pria parubaya itu berbalik dan keluar, dan dalam waktu singkat, senior keluarga Kai bergegas ke ruang kerja, dan ketika dia melihat Pangeran kedua, dia langsung menangis dan meraung. Pangeran kedua, kamu harus melakukan yang benar oleh klan saya. Melihat penampilan meratap senior orang tua Kai, alis Pangeran kedua sedikit tak terlihat merajut, membuka mulutnya untuk menenangkan, senior Kai tidak perlu cemas, perlahan-lahan berseru. Senior Kai mengumpulkan emosinya dan terus menggunakan suaranya yang serak untuk meraut mukakan kemarahannya yang benar. Yang mulia, tadi malam, 3 klan besar berkumpul bersama untuk memperebutkan buku giok, tapi saya tidak menyangka keluarga Gu begitu hina sampai membantai semua kebanggaan klan saya. Pangeran Agung bahkan secara pribadi turun tangan, menyebabkan kami kehilangan sepertiga dari kebanggaan inti kami. Tolong, Yang Mulia, buatlah keputusan untuk klan saya. Sepertiga dari kebanggaan inti surgawi telah mati. Mendengar ini, Pangeran kedua sangat terkejut sampai kelopak matanya melonjak. Ini adalah kerugian besar bagi klan Kai dan dia. Inti kebanggaan surgawi itu adalah kekuatan kunci yang membantunya memenangkan tahta, dan sekarang mereka telah kehilangan begitu banyak sekaligus. Nafas Pangeran kedua menjadi suram dan dingin, langsung ingin menghabisi. Senior keluarga Kai bergidik dan mencuri pandang ke arah Pangeran kedua. Hatinya bersukacita, sepertinya Pangeran kedua telah bergerak untuk menghabisi, jadi ini akan menjadi solusi yang baik. Keluarga Gu, Pangeran Kerajaan Agung, kamu pasti akan membayar harganya. Sutianmu, saya akan menghancurkanmu berkeping-keping. Senior keluarga Kai berseru dengan kejam di dalam hatinya, tetapi setelah beberapa saat, Pangeran kedua tidak bergerak, jadi dia tak bisa menahan diri untuk tidak mendongak dengan bingung, hanya untuk melihat Pangeran kedua menatapnya dengan dingin. Bicaralah dengan jujur. Pangeran kedua membuka mulutnya dengan dingin, sekarat begitu banyak kebanggaan surgawi bukanlah kebohongan, tetapi bagi Pangeran Agung untuk campur tangan dalam masalah ini dan secara langsung membantai kebanggaan surgawi inti keluarga Kai, ini berarti membodohi dia atau memperlakukan kakak laki-lakinya sebagai orang geblek. Kilatan ketakutan melintas di mata senior keluarga Kai, lalu dia menundukkan kepalanya, mengetahui bahwa dia tak bisa membodohi Pangeran kedua, jadi dia tidak punya pilihan selain menceritakan seluruh prosesnya. Yang Mulia, apakah kamu masih ingat Sutianmu? Setelah jeda yang lama, senior keluarga Kai membuka mulutnya. Sutianmu. Pangeran kedua sedikit mengernyit, lalu mengangguk, agak mengesankan. Dia belum pernah melihat Sutianmu, dan kesannya tentang Sutianmu semuanya berasal dari kakak laki-lakinya, dan orang yang dihargai oleh kakak laki-lakinya, dia pasti akan meraihnya. Meskipun dia tidak merebutnya pada akhirnya, dia tidak terlalu peduli tentang itu, bagaimanapun juga, alam hidup kecil, apa yang pantas untuk diperhatikan. Tetapi hari ini, senior orang tua Kai tiba mengungkitnya, yang masih membuatnya merasa tidak sedikit terkejut. Dia membuat badai di ibu kota kerajaan begitu cepat. Pangeran kedua merenung, mengetuk meja, dan pria parubaya yang telah keluar sebelumnya masuk. Yang Mulia, pergi dan transfer semua informasi Sutianmu.
Ya, lanjutkan. Setelah pria parubaya itu pergi, pangeran kedua berseru kepada senior keluarga Kai. Yang mulia, putra ini, Su Tianmu, benar-benar iblis, dia benar-benar menerobos 3 alam berturut-turut selama makan malam. Kilatan cahaya aneh melintas di mata pangeran kedua sebelum dia tenang, menerobos 3 alam berturut-turut di alam biduk surgawi memang agak menakutkan, tapi itu saja, itu tidak cukup untuk mengancamnya. Putra Su Tianmu ini bukan hanya iblis, dia bahkan lebih aneh, dia tidak hanya memiliki kekuatan atribut, dia juga memiliki 2, dan telah memadatkan 3 jenis energi astral yang berbeda. Dewa Es adalah pertahanan utama, dan Dewa Pedang dan Dewa Api adalah serangan utama. 80 inti kebanggaan surgawi di tempat itu mengelilinginya dan benar-benar dihabisi olehnya kembali. Kebanggaan surgawi klan saya dihabisi oleh Su Tianmu, serta kebanggaan surgawi keluarga Su, yang juga dibantai oleh Su Tianmu. Senior keluarga Kai berseru, mengingat adegan itu, hatinya masih berdebar-debar. Tidak ada yang tidak takut dengan sifat iblis dan menentang surga Su Tianmu. Setelah berbicara untuk waktu yang lama, tidak melihat pangeran kedua bergerak, senior orang tua Kai sekali lagi mendongak dengan ragu, hanya untuk melihat kulit pangeran kedua membeku, dan pupil matanya mengecil. Senior orang tua Kai tertegun, lalu buru-buru menundukkan kepalanya, siapapun yang mendengar berita ini akan terkejut, bahkan jika kota pangeran kedua bahkan lebih dalam, tetapi dia tidak berani melirik sekali lagi ke tempat kejadian keadaan pangeran kedua yang menyedihkan, atau dia akan meninju pangeran kedua. Waktu yang lama berlalu, pangeran kedua akhirnya tak bisa menahan diri untuk tidak menghirup seteguk udara sejuk, dia benar-benar tak bisa menahannya, sifat iblis Su Tianmu adalah satu-satunya hal yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Kamu mengatakan bahwa dia, dalam satu malam, menerobos 3 alam berturut-turut di alam bumi menyeluruh. Mendengar suara pangeran kedua bergetar, senior keluarga Kai mengangguk. Tentu saja itu adalah alam bumi menyeluruh, kalau tidak mengapa dia menyebutkan hal seperti itu. Dia menghabisi dengan pedang, dan bukan dengan busur dan anak panah. Pangeran kedua membuka mulutnya dengan tidak percaya, dia hanya tahu bahwa Su Tianmu adalah pemanah dewa dan telah menghabisi cukup banyak alam bumi yang menyeluruh, tetapi kekuatannya sendiri sekuat ini. Senior keluarga Kai menganggukkan kepalanya dan terus berbicara, Yang mulia, keluarga Gu dan pelayan pangeran kerajaan agung, bayangan hitam, memaafkan pemusnahan Su Tianmu, tolong jadilah hakim untuk klan saya. Setelah mengatakan itu, dia berlutut di tanah dan memohon. Dia tak peduli dengan keterkejutan seperti apa yang dialami pangeran kedua saat ini, dia hanya ingin membalaskan dendamnya sekarang. Pangeran kedua diam-diam menghirup udara sejuk, terus-menerus menghilangkan keterkejutan di dalam hatinya. Yang mulia, setelah sekian lama, pria parubaya itu pergi dan kembali, memegang setumpuk informasi di tangannya, memberikannya kepada pangeran kedua. Pangeran kedua membalik-balik informasi Su Tianmu, bagian depan adalah sapuan kasar, melihat Su Tianmu memasuki ibu kota kerajaan sebelum dia melihatnya dengan hati-hati. Kapan dia terlibat dengan divisi inspeksi? Murid pangeran kedua menyusut sekali lagi, langsung tak bisa tetap tenang, divisi inspeksi bahkan sulit baginya untuk menyusup, namun Su Tianmu membiarkan pengawas divisi inspeksi secara pribadi membantu segera setelah dia datang ke ibu kota kerajaan. Tembakan besar semacam itu, bahkan dia sopan ketika dia melihatnya, Su Tianmu benar-benar memiliki hubungan yang baik dengannya, itu sama sekali tidak terbayangkan. Dia juga seorang alkemis tingkat atas kelas 4. Pangeran kedua terus menggulir ke bawah, dan seluruh tubuhnya membeku karena terkejut. Alkemis tingkat 4 tingkat atas. Mendengar seruan terkejut pangeran kedua, mata senior keluarga Kai dipenuhi dengan keraguan, dan saat dia mengangkat kepalanya, dia segera menyadari, dan tak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget, Su Tianmu, dia masih seorang alkemis teratas kelas 4. Ini, bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin dia masih memiliki energi untuk mempelajari dan Dao, dan prestasinya masih begitu tinggi? Iblis yang tak tertandingi dengan kultivasi ganda dalam dan seni bela diri. Senior keluarga Kai benar-benar tak dapat menerima ini, dan itu adalah sesuatu yang tak dapat diterima oleh siapapun. Dan jangan lupa,
Su Tianmu masih berusia 18 atau 19 tahun, jika itu adalah orang lain, mereka masih akan berjuang di tepi alam alkemis kelas 2 atau alam dewa surgawi. Sementara Su Tianmu, bagaimanapun, telah menghancurkan generasi yang lebih tua dengan kuat. Saya sebenarnya, masih sangat meremehkannya. Setelah sekian lama, senior keluarga Kai menggumamkan senyum pahit, dia sudah sangat tinggi pada Su Tianmu, dia tidak menyangka bahwa pada akhirnya, dia masih sangat meremehkannya. Plak, tiba-tiba kotak buku itu berderak, mengejutkan senior orang tua Kai, menyebabkan dia segera kembali ke akal sehatnya. Anak ini, tak boleh dipelihara. Wajah pangeran kedua penuh dengan kedinginan es, matanya menelan peluang menghabisi. Su Tianmu sekarang telah menjadi ancaman besar yang harus diberantas. Senior keluarga Kai mengangguk dengan berat, membasmi Su Tianmu sangat benar. Begitu perjamuan Raja Chang Zhao selesai, kita akan segera menyingkirkannya. Kepala suku Kai membeku ketika mendengar hal ini, mengapa dia harus menunggu setelah perjamuan Raja Chang Zhao? Tak bisakah sekarang? Iblis semacam itu, membiarkannya hidup satu hari lagi akan menjadi variabel yang sangat besar. Mungkinkah dia juga akan menghadiri perjamuan Raja Chang Zhao? Senior keluarga Kai tiba menyadari sesuatu dan berseru dengan terkejut. Di sisi lain kota kerajaan, situasi yang hampir sama terjadi di putri ketiga. Putri ketiga keluar dari pemandian paginya, mendengar berita yang dilaporkan oleh senior keluarga Zhu, dan kemudian mendapatkan semua informasi Su Tianmu, dan secara langsung seluruh orang tercengang, hanya rambutnya yang basah yang perlahan-lahan meneteskan air. Dia sebenarnya sangat kuat. Setelah sekian lama, putri ketiga bergumam, hatinya membiarkan penyesalan yang tak ada habisnya. Dia jelas-jelas keluar dari yang pertama mengenali Su Tianmu, jelas-jelas yang paling berharap untuk merekrut Su Tianmu, tetapi dia sangat merindukannya. Rumah kehidupan ganda, atau saya meremehkannya. Putri ketiga meletakkan informasi itu dan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Dia sangat menyukai Su Tianmu karena dia adalah rumah kehidupan ganda, tetapi dia tidak berharap untuk meremehkannya. Plak, kotak buku itu berbunyi, dan senior keluarga Zhu yang sedang berlutut di tanah terkejut dan menggigil. Su Tianmu, karena kamu mempertanyakan istana ini, maka jangan salahkan istana ini karena tidak memiliki belas kasihan. Setelah makan malam Raja Chang Zhao, temukan cara untuk menyingkirkannya. Di dalam Yuan Mansion, Yuan Xiao sedang makan, minum, dan bersenang-senang seperti biasa setiap hari. Dia sudah tahu bahwa bagaimanapun juga, selama dia tidak memiliki pikiran buruk tentang Su Tianmu, dia seperti bukan siapa-siapa, jadi apa yang harus dia khawatirkan. Dan Su Tianmu tidak benar-benar menjadikannya budak atau pelayan, dia masih tuan muda dari keluarga Yuan. Menghibur, seorang wanita cantik yang berpakaian indah dan dingin duduk di pangkuannya dan melayaninya, kenyamanan Yuan Xiao melonjak. Dibandingkan dengan sebelumnya, Yuan Xiao benar-benar melepaskan diri di luar, betapa nyamannya cara menikmati cara datang. Tuan muda, tiba-tiba pelayan pribadi Yuan Xiao buru-buru datang, menundukkan kepalanya dan menangkupkan tinjunya ke Yuan Xiao, matanya tidak berlama-lama menatap wanita cantik di pelukan Yuan Xiao. Ada apa? Pemuda itu kemudian segera menceritakan kejadian di dalam halaman kecil itu. Ahem, setelah mendengar ini, Yuan Xiao langsung tersedak dan memerah, menatap pemuda itu dengan tidak percaya, bahkan tak peduli dengan wanita cantik di pelukannya. Kamu, apa yang kamu katakan? Dia sendiri yang menghabisi sepertiga dari kebanggaan surgawi inti dari dua keluarga Kaisu. Dan dengan pedang, pemuda itu menganggukkan kepalanya sebagai penegasan. Yuan Xiao menelan ludah dengan hati yang penuh penderitaan dan tak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Bahkan jika busur dan anak panahnya sekuat itu, sebenarnya bahkan kekuatannya sendiri sangat sesat, itu benar-benar bakat iblis. Tuan muda, jika ini terus berlanjut, pangeran kedua dan putri ketiga pasti akan bergerak untuk menghabisi, kata pemuda itu setelah ragu-ragu sejenak. Bukankah kita harus mengirim beberapa orang untuk melindungi Su Tianmu? Saya khawatir keluarga Gu saja tidak cukup. Bahkan jika pangeran kedua atau putri ketiga tidak melangkah maju, hanya dua keluarga berusia 200 tahun sudah cukup bagi Su Tianmu untuk minum sepanci air. Yuan Xiao kembali ke akal sehatnya, dan tatapannya segera berubah menjadi dingin. Pergi beritahu pengawas Li, katakan padanya untuk memastikan dia melindungi Su Tianmu.
jika sesuatu terjadi pada Sutianmu, saya pasti akan meminta ayahku untuk membuat kepalanya jatuh ke tanah. Melihat wajah Yuan Xiao yang penuh dengan permusuhan, pemuda itu langsung dibutakan, seserius itu. Hanya demi Sutianmu, dia bahkan melangkah lebih jauh dengan mengancam Supervisor Zeng. Jangan pergi dulu. Melihat pemuda itu membeku di sana, Yuan Xiao minum, jika sesuatu terjadi pada Sutianmu, dia juga akan mati, tak bisakah dia tidak khawatir? Jika pengawas Li bahkan tak bisa melindungi Sutianmu, maka dia bahkan harus mengemis kepada ayahnya. Keluarga Gu, yang tidak berada di wilayah tengah, dan keluarga Kai Zhu, yang tidak berakar di wilayah tengah, paling banyak memiliki beberapa aset di wilayah tengah. Keluarga-keluarga berusia 300 tahun itu berbeda dengan keluarga-keluarga resmi itu, dengan populasi yang besar, salah satu dari mereka memiliki populasi lebih dari 100.000, dan dengan cabang-cabangnya, populasinya secara langsung lebih dari 1 juta. Wilayah pusat tak dapat menampung begitu banyak orang, dan mendirikan cabang di luar wilayah pusat juga akan membantu menghemat berbagai pengeluaran. Keluarga Gu berakar di wilayah selatan ibu kota kerajaan, dan ketika Sutianmu mengikuti Gu Zhengtao dan yang lainnya ke keluarga Gu, dia melihat sebuah rumah besar yang sebanding dengan sebuah kota. Sutianmu tak bisa menahan keterkejutannya saat melihatnya untuk pertama kali. Rumah keluarga surgawi hanya setara dengan kompartemen di depan kompleks keluarga Gu. Yang mulia Sutianmu, kompleks keluarga Gu kami menampung setidaknya 100.000 orang, dan di distrik selatan ibu kota kerajaan, ada 3 kompleks lain seperti ini. Dan tempat ini adalah rumah utama kami. Gu Zhengtao menerima Sutianmu, senyum bangga menyebar di sudut mulutnya. Ini adalah warisan mereka sebagai keluarga berusia 100 tahun, mereka memiliki modal untuk dibanggakan. Sutianmu mengangguk, di dalam hatinya, dia tak bisa tidak memikirkan Nalan Yuan, keluarga surgawi dan pelayan Tian. Mereka semua ingin mengembangkan keluarga mereka. Mereka ingin mengembangkan keluarga mereka sampai pada titik keluarga berusia 100 tahun. Sekarang membandingkan mereka, impian mereka pada akhirnya hanyalah mimpi. Ingin menjadi keluarga berusia 100 tahun, betapa sulitnya, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat dipertahankan oleh satu alam Tong Tian. Yang mulia Sutianmu, silakan masuk. Senior keluarga Gu dengan hangat mengundang Sutianmu masuk, dan baru saja masuk ke dalam kompleks ketika dia melihat sekelompok orang bergegas. Menyelidiki aura mereka, kekuatan mereka semua berada di atas puncak alam bumi menyeluruh, dan bahkan ada beberapa alam Tong Tian. Ini yang mulia Sutianmu, kan? Ketika sekelompok orang itu tiba di depan mereka, tatapan mereka tertuju pada Sutianmu secara serempak, dan pemimpinnya, seorang pria parubaya dengan wajah yang agung, memandang Sutianmu dengan rasa ingin tahu dan mengepalkan tinjunya. Sutianmu mengangguk dan mengepalkan tinjunya sebagai jawaban, dan kemudian bertanya untuk melihat senior keluarga Gu. Yang mulia Sutianmu, izinkan saya memperkenalkan kamu, ini adalah kepala suku klan saya. Senior keluarga Gu mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah pria parubaya itu, memperkenalkannya. Kepala keluarga, ini adalah jenius muda, yang mulia Sutianmu. Untuk menunjukkan pentingnya Sutianmu, senior keluarga Gu telah lama mengirim pesan sebelumnya, dan secara langsung meminta kepala keluarga datang untuk menyambutnya. Untuk dapat membiarkan kepala keluarga mereka secara pribadi datang untuk menyambutnya, dan untuk dapat menikmati kehormatan ini, seluruh ibu kota kerajaan tak dapat menemukan banyak orang. Kepala keluarga Gu, Sutianmu mengangguk tidak jelas dan kembali menangkupkan tinjunya. Yang mulia Sutianmu benar-benar muda dan menjanjikan, saya mendengar semua tentang perbuatan semalam, benar-benar sikap duniawi. Penguasa keluarga Gu tidak menyisihkan pujian apapun, dan bahkan menempatkan dirinya dalam posisi yang sangat rendah. Tuan keluarga Gu terlalu dilebih-lebihkan. Sutianmu menggelengkan kepalanya dan tersenyum ringan. Wajah kepala keluarga Gu semakin tersenyum, tidak hanya dia iblis, dia juga rendah hati, kebanggaan surgawi semacam ini sulit ditemukan di dunia. Yang mulia Sutianmu, saya ingin tahu apakah kamu punya pasangan. Penguasa keluarga Gu kemudian berbicara, dan orang-orang di belakangnya semua memiliki mata yang panas, seolah-olah mereka ingin memakan Sutianmu. Pernikahan, mata Sutianmu melotot, betapa miripnya adegan ini lagi.
Keluarga Lembah tidak seperti Stewartian. Stewartian hanya memiliki satu anak perempuan, tetapi keluarga Lembah memiliki ratusan ribu anggota keluarga. Jika dia membuka mulutnya, saya khawatir matanya harus memetik bunga. Yang mulia Sutianmu, saya adalah Diaken Agung keluarga Gu. Saya memiliki seorang putri yang 2 tahun lebih tua darimu, tetapi panjangnya seperti bunga dan telah tumbuh menjadi seorang wanita cantik. Apakah kamu ingin bertemu dengannya? Minggir-minggir, Yang mulia Sutianmu, saya adalah penyedia keluarga Gu. Saya memiliki seorang cucu perempuan, seumuran dengan kamu, sangat imut dan pengertian. Apakah kamu ingin mempertimbangkannya? Semua di satu sisi, Yang mulia Sutianmu, saya adalah senior keluarga Gu. Saya memiliki cicit perempuan, usianya masih 2 tahun lebih muda dari kamu, tetapi tepat, apakah kamu ingin bertemu? Begitu ucapan kepala keluarga Gu jatuh, orang-orang di belakangnya tak dapat menahan diri satu persatu. Mereka semua bergegas, berbicara untuk memperkenalkan putri atau cucu perempuan mereka sendiri kepada Sutianmu, bahkan menarik cicit perempuan mereka. Bakat Sutianmu adalah satu-satunya hal yang pernah mereka lihat dalam hidup mereka, dan kesempatan besar untuk mendekatkan mereka adalah sesuatu yang tak akan pernah bisa mereka lepaskan. Belum lagi Sutianmu juga orangnya Pangeran Agung. Selama mereka memeluk paha Sutianmu, mereka tidak perlu khawatir di masa depan. Sutianmu melihat orang-orang itu datang berkerumun, mereka tak bisa menahan diri untuk tidak mundur 2 langkah, begitu edan. Melihat bahwa dia terdesak, dan kemudian melihat kerumunan eksekutif yang panik, wajah penguasa keluarga Gu langsung tenggelam. Apa yang kamu lakukan? Satu persatu, bagaimana perilakunya? Mendengar paduan suara teguran kepala keluarga, para petinggi itu saling melirik dan langsung memperlakukannya seolah-olah mereka tidak mendengarnya, menatap Sutianmu dengan wajah penuh harap, menunggu tanggapannya. Yang mulia Sutianmu baru saja melalui pertempuran besar dan masih harus memulihkan diri. Untuk apa kalian mengganggunya? Mengapa kalian tidak mundur? Wajah kepala keluarga Gu tenggelam sekali lagi, dan dia menegur dengan lebih kasar, belum menempatkannya sebagai kepala keluarga di matanya. Mendengar ini, para petinggi itu tidak punya pilihan selain mundur dengan cepat. Yang mulia Sutianmu, pikirkanlah. Jika kamu memikirkannya, percayakan seseorang untuk memberitahu saya, dan saya akan segera mengirim cucu perempuan saya kepada kamu. Yang mulia Sutianmu, kamu harus memikirkannya. Bahkan setelah mereka pergi, mereka masih tidak terpengaruh, terus-menerus cemberut pada Sutianmu. Sutianmu menarik sudut mulutnya dan tak tahu harus berseru apa. Dengan wajah serius, kepala keluarga Gu memelototi para eksekutif itu, melangkah ke arah Sutianmu, dan membalikkan tangannya untuk mengeluarkan sebotol pil. Yang mulia Sutianmu, ini adalah sebotol ramuan penyembuh kelas 5, tolong terimalah. Obat mujarab penyembuh kelas 5. Sutianmu melihat botol giok di tangan kepala keluarga Gu dan dipenuhi dengan keheranan. Seluruh kerajaan takut hanya ada satu alkemis kelas 5, guru besar dan, bukan. Betapa langkanya pil penyembuhan kelas 5 bisa dibayangkan. Terima kasih banyak kepada guru keluarga Gu. Sutianmu menerima botol giok dan menangkupkan tinjunya sebagai tanda terima kasih. Harus dikatakan bahwa keluarga Gu memang murah hati. Batuk-batuk, Yang mulia Sutianmu, kamu tidak perlu mendengarkan mereka. Saya memiliki seorang putri, apakah itu ketenangan atau bakatnya, itu semua adalah aliran teratas, itu sama sekali tidak sebanding dengan putri atau cucu perempuan mereka. Kamu, pertimbangkanlah. Penguasa keluarga Gu dengan hati-hati melihat sekeliling dan berbicara dengan suara rendah. Hehehe, para petinggi di belakang segera mengubah wajah mereka. Jangan berpikir bahwa mereka tak bisa mendengarnya hanya karena suaranya kecil, mereka mendengarnya dengan jelas. Memanggil mereka turun, untuk mempromosikan putri mereka sendiri, tetapi juga tidak ingin ada wajah. Ada apa? Kamu adalah kepala keluarga, putri kamu lebih cantik ah. Puff, tak tahu malu. Masih kepala keluarga, memanggil kami pergi hanya untuk mendorong putrimu keluar. Belum tentu Sutianmu menyukainya atau tidak. Mengapa tidak begitu banyak kebanggaan surgawi yang mengirim putri mereka sendiri sebelumnya dan harus merebut Sutianmu dari kita? Kepala keluarga Gu mendengarkan berbagai suara tidak puas di belakangnya dan tidak tersipu. Dia tidak terlalu peduli tentang itu. Sutianmu, jenius yang unik ini, jika dia tidak cepat-cepat menemukan cara untuk melesat bersama, waktu apa lagi yang akan dia tunggu?
Masih ada kebanggaan surgawi lainnya, siapa di seluruh ibu kota kerajaan yang bisa dibandingkan dengan Su Tianmu. Bahkan klan Hua tak dapat menemukan beberapa. Su Tianmu memandang tuan keluarga Gu sementara dia benar-benar tak bisa berucap. Dia berpikir bahwa tuan keluarga Gu keluar untuk membebaskannya, tetapi dia tidak menyangka itu akan sama. Tuan keluarga Gu, saya sudah memiliki pernikahan. Ada pernikahan. Kepala keluarga Gu membeku, lalu wajahnya dipenuhi dengan kekecewaan. Su Tianmu menghela nafas lega, ini seharusnya tidak mengganggunya lagi, bukan? Tidak apa-apa, bagi putriku untuk menjadi selirmu, itu adalah berkah yang dia kembangkan dalam 8 kehidupan. Tetapi segera penguasa keluarga Gu berseru dengan wajah tidak tertarik. Kebanggaan surgawi seperti Su Tianmu, 3 istri dan 4 selir sangat normal, selama dia bisa mengikat Su Tianmu ke keluarga Gu mereka, apa yang menjadi selir. Jika mereka menunggu Su Tianmu menjadi sangat kuat, saya khawatir putrinya bahkan tak akan memiliki kualifikasi untuk menjadi pelayan. Kepala keluarga Gu, saya harus segera menyembuhkan lukaku sekarang. Su Tianmu hanya tidak ingin mengatakan apa-apa dan menolak dengan wajah serius. Tuan keluarga Gu membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi melihat wajah tegas Su Tianmu, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Seseorang datang, bawa Yang Mulia Su Tianmu untuk menyembuhkan lukanya. Tuan keluarga, saya akan membawanya. Gu Feng segera keluar dan mengajukan diri. Bagus, pastikan untuk menjaga Yang Mulia Su Tianmu. Kepala keluarga Gu segera menganggukkan kepalanya, dan Gu Feng buru-buru membantu Su Tianmu pergi. Melihat mereka saat mereka pergi, para petinggi keluarga Gu semuanya menggelengkan kepala dengan penyesalan. Kepala keluarga, bukankah dia tertarik pada wanita? Mereka tak bisa tidak meragukan orientasi Su Tianmu. Satu persatu, mereka mengirim putri dan cucu perempuan mereka. Kenapa Su Tianmu tidak tertarik pada salah satu dari mereka? Guru keluarga Gu melirik mereka dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mungkin, dia tak bisa melihatnya. Dia adalah naga yang tenggelam di jurang, tatapannya tidak terletak di sini, jadi semua orang tak boleh memaksanya. Ingat, sama sekali tidak menyinggung perasaannya. Mulai sekarang, Su Tianmu adalah tamu klan saya. Gu Feng membawa Su Tianmu ke kediamannya sendiri, di keluarga Gu, tetapi semua Court Celestial Pride memiliki loteng kecil yang independen, dan lingkungannya juga bersih dan elegan, dengan banyak Yuan Qi. Dalam perjalanan ke loteng, Gu Feng tiba-tiba mempercepat langkahnya. Yang Mulia Su Tianmu, ayo jalan lebih cepat. Su Tianmu mengerutkan kening, apa gunanya melangkah begitu cepat? Tidak ada yang mengejar mereka. Menoleh, dia melihat bahwa tidak jauh dari sana ada sebuah rumah sekolah. Di dalam rumah sekolah itu, seorang lelaki tua sedang mengajar, dan di bawahnya duduk lebih dari 30 pemuda, masing-masing dengan aura yang kuat, tidak kurang dari Gu Feng, dan bahkan beberapa poin lebih kuat dari Gu Feng. Kamu masih memiliki rumah sekolah di dalam keluargamu. Melihat Su Tianmu berhenti dan melihat ke arah akademi, Gu Feng harus melangkah kembali untuk menjelaskan. Tapi semua keluarga besar, akan dikhususkan untuk membuka aula sekolah. Keluarga kami yang berusia 100 tahun sangat fokus, setiap anak, kualitas pengetahuan harus lulus, juga akan diperiksa secara acak dari waktu ke waktu, sekali gagal, akan dihukum berat. Mengatakan itu, Gu Feng penuh dengan kepahitan, dia bahkan tak tahu berapa kali dia disiksa oleh akademi, setiap ujian acak sementara adalah mimpi buruknya. Su Tianmu mendengarkan dan mengangguk dengan penuh penghargaan, tidak heran itu bisa menjadi keluarga berusia 100 tahun, visinya akan lebih lama dari yang lain, semakin luar biasa anak-anaknya, semakin banyak pengetahuan yang harus mereka pelajari. Yang pertama adalah membuka mata mereka, dan yang kedua adalah meletakkan dasar yang baik untuk masa depan, sehingga kultivasi akan lebih lancar. Saya ingin tahu kapan saya bisa bebas memberikan ceramah kepada keluargaku sendiri. Su Tianmu merenung, diam-diam menggelengkan kepalanya, meskipun keluarga Su telah menjadi kuat, generasi muda masih terlalu lemah, dan ceramah khusus mungkin tak dapat dipahami, dan tak akan terlalu efektif. Yang Mulia Su Tianmu, ayo cepat pergi. Gu Feng menarik Su Tianmu untuk bergegas pergi, jika dia tertarik untuk memeriksa hasil belajarnya, maka dia akan selesai. Gu Feng, kemarilah. Semakin kamu takut akan sesuatu, semakin banyak yang datang. Sebelum Gu Feng bisa mengambil beberapa langkah,
dia terlihat oleh orang tua di dalam akademi. Tatapannya segera menguncinya saat dia meraung. Gu Feng memutar matanya, benar-benar semprul, ayolah, kali ini dia akan mendapat gaplokan di pergelangan tangannya lagi. Su Tianmu melihat penampilan Gu Feng yang tertahan dan tak bisa menahan tawa, tidak serius di hari kerja. Ketika sampai pada tes pengambilan sampel, kamu akan tahu tragedi itu, bukan? Dan kamu, apa yang kamu lakukan membeku di sana? Cepatlah untuk mengikuti kuis. Mendengar nyanyian pria tua itu, Su Tianmu membeku, memanggilnya. Ada apa dengan dia? Pergi. Gu Feng juga tertegun sejenak, lalu dia menertawakan dan menarik Su Tianmu, dan menertawakannya, mari kita lihat apakah kamu bisa lulus kuis ini. Su Tianmu memutar matanya dan diseret oleh Gu Feng ke akademi. Cari tempat duduk dan duduklah. Orang tua di ruang kuliah itu melirik Gu Feng dan Su Tianmu sebelum dengan santai membuka mulutnya. Gu Feng menyeringai dan menarik Su Tianmu ke tempat duduknya, jadi meskipun dia dipukuli nanti, dia akan memiliki seseorang untuk menemaninya. Su Tianmu menatap Gu Feng tanpa bisa berucap, dia ingin melihat siapa yang akan menonton lelucon siapa nanti. Orang tua itu tidak terlalu memperhatikan Su Tianmu, kebanggaan inti yang duduk di kolong itu penuh dengan wajah-wajah aneh yang menatap Su Tianmu, kapan pendatang baru muncul. Dia masih sangat muda. Tetapi mereka tidak terlalu memikirkannya, pemilihan keluarga itu brutal, tetapi dari waktu ke waktu, mereka mampu menghasilkan kebanggaan surgawi, itu juga dianggap sebagai norma. Kuis ini semua tentang pengetahuan yang telah dipelajari sebelumnya, sangat sederhana. Pria tua itu membuka mulutnya dengan wajah serius di ruang kuliah dan menyapu kerumunan, yang semuanya menundukkan kepala, tidak berani melihat satu sama lain. Siapapun yang gagal dalam kuis ini akan dihadiahi 30 cambukan. Mereka yang memiliki nilai terendah akan diberi 100 pukulan rotan. Segera setelah ucapan orang tua itu jatuh, paduan suara-suara yang menghirup udara sejuk terdengar di akademi, dan semua kor Celestial Pride terkesima. Ini terlalu kejam. Gu Feng bahkan merasakan gelombang mati rasa pada kulit kepala dan menoleh untuk menjelaskan kepada Su Tianmu, Yang mulia Su Tianmu, kamu sangat kuat sehingga kamu harus bisa membuat semuanya, bukan? Jika kamu tak bisa melakukannya, kamu akan sengsara. Saat kamu dipukuli, kamu tidak diizinkan menggunakan kekuatan apapun untuk melawan, dan itu juga pemukulan di depan umum, wajahmu hilang. Setelah mengatakan itu, Gu Feng hanya merasakan sakit gigi. Rasa sakitnya hanya sekunder, yang utama adalah terlalu memalukan. Su Tianmu tidak mengatakan apa-apa, pura-pura tidak mendengar, belum lagi apakah dia bisa lulus ujian, bahkan jika ujiannya tidak, dia bukan anggota keluarga Gu, mengapa dia harus menerima papan. Melihat Su Tianmu cuek, Gu Feng menyipitkan matanya, lalu berseru, dosen adalah senior klan saya, yang memiliki senioritas tertinggi, bahkan kepala keluarga pun tidak berani membuat keributan di depannya, yang mulia Su Tianmu, kamu tak bisa bertindak sembarangan. Jika senior klan tidak menghadiahi kamu dengan papan nanti, saya akan menghadiahi kamu. Su Tianmu melirik Gu Feng dan dengan lemah berseru. Mata Gu Feng melotot, apa gunanya memukulnya? Senior klan yang memanggilmu, bukan dia. Gu Feng, haruskah saya memintamu untuk berbicara di luar? Suara sedingin es dari senior klan terdengar, dan Gu Feng segera menundukkan kepalanya, tidak berani berbicara lagi. Ada juga hadiah untuk pemenang pertama kuis ini. Senior klan kemudian berseru, semangat kerumunan kebanggaan surgawi segera terangkat, dan mata Gu Feng berbinar. Yang mulia Su Tianmu, ini kebetulan untukmu. Senior klan dia tak pernah pelit, kali ini hadiahnya pasti tidak mahal. Su Tianmu menyipitkan matanya sedikit dan menjadi tertarik, dia ingin melihat hadiah seperti apa itu. Mengingat paviliun batu Yuan membuka perjudian batu berskala besar, agar kalian juga bisa mencoba peruntungan kalian, sepotong buku batu giok dihadiahkan ke tempat pertama. Hanya satu buah. Kerumunan Celestial Pride segera layu, meskipun buku giok adalah hal yang baik, tetapi sepotong juga terlalu sedikit, sepotong kemungkinan terdeteksi hanya 10%, godaannya tidak terlalu besar, tetapi juga bisa diperjuangkan. Ketika Su Tianmu mendengarnya, dia tergerak, dia sudah memiliki 3 buah buku giok, jika dia menambahkan 1 buah lagi, kemungkinan pendeteksiannya akan naik menjadi 40%. Sekarang mulai kuisnya. Senior klan mengeluarkan setumpuk gulungan dan membagikannya.
Batas waktunya setengah jam, dan setelah setengah jam, entah sudah selesai atau belum, kalian harus menyerahkan kertas kalian. Setelah mengatakan itu, senior klan mengeluarkan sebuah jam pasir dan meletakkannya di rak buku, duduk untuk mengawasi ujian. Setelah kerumunan Celestial Pride mendapatkan dokumen mereka tidak berani lamban, dan segera melakukannya. Setelah Su Tianmu mendapatkan kertas itu, dia membaca semua pertanyaan dan sedikit menyipitkan matanya. Cukup banyak yang harus dicoba. Pertanyaan-pertanyaan di kertas itu mencakup kultivasi, dan Dao, senjata Dao, dan sejarah lawas, yang mencakup berbagai macam topik. Pengetahuan ini tak bisa dipelajari di tempat biasa. Keluargaku benar-benar bersungguh-sungguh dalam mengembangkan bakat, membantu para kebanggaan surgawi ini tumbuh dalam segala aspek. Setelah kebanggaan akademi untuk mendapatkan kertas, semua menggaruk telinga mereka. Pertanyaan di atas kertas benar-benar terlalu sulit. Pertanyaan kecil sekalipun, pertanyaan besar pada dasarnya mengandalkan penutup mata, pikiran gagal menerima papan, mereka akan menjadi lebih sulit. Bagaimana melakukan ini ya? Gemerisik. Gu Feng juga dalam dua pikiran, benar-benar bingung harus menulis di mana. Ketika suara tulisan cepat datang dari samping telinganya, dia tak bisa menahan diri untuk tidak menoleh untuk melihat, dan melihat Su Tianmu menulis dengan marah di sana. Dia bisa melakukannya. Mata Gu Feng berkaca-kaca, dengan tidak percaya berpikir, kultivasi Su Tianmu di usia yang begitu muda sangat menakutkan, berapa banyak lagi pengetahuan yang bisa dia miliki. Lagi pula waktu dan tenaga seseorang itu terbatas. Jika pencapaian seseorang tinggi dalam satu aspek lain pasti akan tertinggal. Itulah mengapa keluarga yang berusia berabad-abad menaruh perhatian besar pada akademi dan memupuk kebanggaan surgawi dalam semua aspek. Gu Feng tak bisa membantu tetapi menyelidiki untuk melihatnya, dan matanya langsung membelalak. Ini benar-benar berhasil, tapi apakah itu dilakukan dengan benar? Gu Feng curiga di dalam hatinya, jawaban Su Tianmu lumayan, tapi dia masih agak tidak percaya bahwa basis pengetahuan Su Tianmu bisa sedemikian menakutkan. Lupakan saja, ayo salin dia dulu, masalah besar, kita semua akan mendapatkan papan bersama. Gu Feng mengatupkan giginya dan mulai menyalin milik Su Tianmu, dia tak akan bisa melakukannya, jadi dia menyalinnya terlebih dahulu. Dia tidak berani menyalin semuanya, dia hanya berani menyalin setengah dari jawaban Su Tianmu, dan juga mengubah jawabannya sedikit, dan pertanyaan trivia yang dinilai sepenuhnya sendiri, tidak berani mempercayai semua jawaban Su Tianmu. Setengah jam waktu kuis, Su Tianmu hanya menghabiskan waktu kurang dari 2/4 jam untuk menyelesaikannya, dan langsung mengambil kertasnya. Hei, menyerahkan kertas tanpa memeriksa. Gu Feng melihat tatapan, menyerahkan pertanyaan yang begitu sulit tanpa memeriksanya. Untungnya saya tidak menyalinnya, saya kira dia hanya mencoba mengatasinya. Gu Feng tak bisa membantu tetapi senang karena dia tidak menyalin semuanya. Su Tianmu sama sekali tak peduli dengan kuis ini, akan menjadi bencana jika dia menyalin semuanya. Selesai begitu cepat, senior keluarga Gu tak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia melihat Su Tianmu datang dengan kertas itu. Tidak ada yang pernah menyerahkan kertas itu secepat itu dan dalam waktu kurang dari 2/4 jam, ini terlalu cepat. Su Tianmu mengangguk, lalu meletakkan kertas itu di depan senior klan melirik Su Tianmu. Diam-diam menggelengkan kepalanya, tidak repot-repot melihat kertas itu, di matanya, Su Tianmu menyerahkan kertas itu dengan sangat cepat pasti untuk mengatasi kuis, bahkan jika dia menyelesaikan pertanyaannya, seberapa banyak yang bisa dia jawab dengan benar. Kembali ke tempat dudukmu, jangan pergi sampai hasilnya keluar. Sikap senior klan terhadap Su Tianmu menjadi dingin, Su Tianmu tak peduli dan berbalik dan melangkah ke bawah. Kebanggaan surgawi di dalam akademi tak bisa membantu tetapi menggelengkan kepala ketika mereka melihat Su Tianmu menyerahkan surat-suratnya begitu cepat. Sangat mudah, pikir kamu bisa mengatasinya. Tunggu saja dan menangislah nanti. Setengah jam, berlalu dalam sekejap mata. Waktunya habis, semuanya serahkan dokumennya. Senior klan menyaksikan butiran pasir terakhir di jam pasir jatuh, jadi dia berdiri dan dengan dingin meraung. Waktunya begitu cepat saya belum selesai menulis. Kebanggaan surgawi itu mengeluh satu persatu, tapi senior klan itu penuh dengan ketegasan dan dingin. Jika kamu tidak menyerahkan surat-suratmu, kamu akan dipukuli secara langsung.
Begitu ucapan ini keluar, para Tianjiao itu hanya bisa menundukkan kepala karena malu dan mulai menyerahkan kertas-kertas mereka. Setelah menyerahkan surat-surat itu, melihat senior klan membaca surat-surat itu, semua kebanggaan surgawi penuh dengan ketakutan, tetapi setelah mereka melirik Su Tianmu, hati mereka menjadi tenang. Bagaimanapun, tak peduli seberapa buruk nilai mereka tak akan lebih buruk dari Su Tianmu yang mengisi kekosongan, jadi selama mereka tidak berada di posisi terbawah, tidak terlalu sulit untuk menerimanya. Alas, Gu Feng berdiri di samping Su Tianmu, acak-acakan setelah banyak ketakutan, dan menghela nafas dengan kepala menunduk, memancarkan aura keputusasaan di sekujur tubuhnya. Su Tianmu meliriknya dan diam-diam menggelengkan kepalanya, setelah menyalin jawabannya, bahkan jika dia hanya menyalin pertanyaan-pertanyaan besar itu, dia tak akan gagal, apa gunanya menundukkan kepalanya dengan putus asa. Senior klan memeriksa selembar kertas, wajahnya terus-menerus jelek, dan pada akhirnya, dia sangat marah sampai menamparkan meja. Plak, suara menamparkan kasing membuat semua kebanggaan surgawi bergetar, melihat tubuh tua klan semuanya berkeringat dingin, tak mungkin mereka semua akan dipukuli, bukan? Mereka yang gagal, satu persatu, keluarlah sendiri. Senior klan membuka mulutnya dengan dingin, dan semua kebanggaan surgawi langsung berada di tenggorokan mereka. Gu Seng, 61 poin. Pemuda bernama Gu Seng langsung lega, tubuhnya rileks, nyaris tidak lewat, tidak mendapatkan papan. Gu Yuan, 42 poin. Wajah pemuda bernama Gu Yuan langsung menjadi putih, menangis dan dengan sadar melangkah keluar dari akademi. Gu Ming, klan tua satu persatu mengumumkan hasilnya, aula sekolah satu persatu kebanggaan surgawi kemudian keluar satu persatu, jumlah orang lebih dari setengahnya, masih hanya dari kota lembah yang hampir tidak ada. Orang lain, pada dasarnya semua 50% di bawah, bahkan 40% orang lebih sedikit. Seiring dengan senior klan yang terus mengumumkan, semua mulai muncul belasan titik orang, senior klan yang marah menamparkan nampar sambil mengumpat. Pengetahuan ini, hanya setelah mengajari kamu berapa lama, semua harapan. Masing-masing dan setiap orang dari kamu, apakah otak kamu menjadi sampah? Jangan berpikir bahwa setelah menjadi Core Heavenly Pride, kamu tidak perlu bekerja keras. Satu persatu, kamu makan, minum, dan bersenang-senang, atau kamu bermain-main dengan sesuatu dan kehilangan akal sehat. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat, kalian akan menjadi sekumpulan sampah. Para kebanggaan surgawi inti itu semua dimarahi dan tak bisa mengangkat kepala. Apa yang dimarahi senior klan sebenarnya benar. Sejak mereka menjadi kebanggaan surgawi, paling banyak mereka fokus pada kultivasi, sisanya semua diabaikan. Bagaimana bersenang-senang, bagaimana caranya, bagaimana mereka meluangkan waktu untuk menghafal begitu banyak hal. Mereka yang gagal hari ini, semuanya akan menerima 60 papan besar. Senior klan dengan dingin menegur, dia harus membiarkan kebanggaan surgawi ini hari ini, untuk diingat. Bukan 30. Semua kebanggaan surgawi itu tercengang, bagaimana juga berlipat ganda, ini tak akan menyakitkan selama beberapa hari. Tatapan senior klan menyapu dengan dingin, dan seketika mereka semua tidak berani mengatakan apapun. Senior klan, bagaimana dengan bagian bawah? Salah satu kebanggaan surgawi keluarga Gu menyapu Su Tianmu dan bertanya dengan sedih, mereka hanya dapat menemukan kehadiran dari Su Tianmu, semakin menyedihkan bagian bawah tumpukan, semakin bahagia mereka. Itu juga berlipat ganda, senior klan dengan dingin minum, orang yang berada di bawah bahkan dihukum lebih berat. Kebanggaan surgawi yang akan dipukuli segera merapikan suasana hati mereka ketika mereka mendengar ini. Mereka memandang Su Tianmu dan menatapnya dengan sombong dan tersenyum. Tunggu saja pemukulannya. Hanya ada 2 kertas tersisa di meja kuliah. Senior klan mengambil sebuah kertas dan kemarahannya muncul lagi. Gu Feng, 59 poin. Mata Gu Feng berkaca-kaca saat mendengar suaranya. 59 poin untuknya. Kemudian dia tercengang, hanya kurang 1 poin lagi untuk lulus. Jika saya tahu ini, saya akan menyalin lebih sedikit. Gu Feng melirik Su Tianmu dan meratap saat dia melangkah keluar. Jika dia meniru sedikit lebih sedikit, dia pasti bisa lulus. Menurutnya, 59 poin ini adalah poin yang dia dapatkan dari pertanyaan-pertanyaan trivia yang dia kerjakan dan mengubah jawabannya. Gu Feng, kemarilah. Mendengar suara senior klan,
Mata Gu Feng berbinar, mungkinkah membantunya membuat 1 poin sehingga dia bisa lulus? Senior klan, dia kentut, hanya untuk melihat senior klan menatapnya dengan wajah muram. Lihatlah dirimu sendiri, bagaimana kamu menulis jawaban-jawaban ini, menulis setengahnya dengan benar, dan kemudian 4 di antaranya. Jika bukan karena setengahnya benar, saya tak akan bisa memberimu poin. Mendengar teguran senior klan, wajah Gu Feng berubah menjadi hijau, menoleh untuk melihat, hatinya meratap lagi, dia benar-benar dikacaukan oleh Su Tianmu kali ini. Kenapa saya melirik orang geblek, kenapa saya harus meniru padahal saya jelas bisa membuatnya sendiri. Melihat wajah kecewa Gu Feng, kebanggaan surgawi di luar semua bertukar pandang aneh. Dia tak mungkin meniru anak itu, kan? Cek, apa dia sudah edan? Tak bisakah kamu melihat bahwa anak itu bahkan mencoret-coret? Apa dia bermain dengan wanita dan membuat dirinya sendiri menjadi geblek? Bahkan yang salah pun ditiru, sekarang dia geblek. Kebanggaan surgawi itu menyombongkan diri saat mereka memandang Gu Feng dan menggelengkan kepala. Gu Feng jelas memiliki kekuatannya sendiri, namun dia melakukan hal-hal geblek seperti itu, hanya dengan memikirkannya saja sudah lucu. Senior klan, akulah yang salah menulisnya, beri saya kesempatan untuk merevisinya. Gu Feng buru-buru membuka mulutnya, dia tinggal 1 poin lagi untuk menerima papan, dia tidak mau dengan cara apapun. Mata senior klan berkedip sejenak, mengangguk sedikit, setengah dari pertanyaan besar yang telah dijawab Gu Feng benar-benar luar biasa, bahkan lebih standar dari jawaban standarnya, dia ingin melihat jawaban yang lengkap. Selama kamu menjawab pertanyaan secara keseluruhan, kamu akan dianggap lulus. Jika kamu bisa menjawab semua pertanyaan besar dengan benar, maka buku giok ini menjadi milikmu. Terima kasih banyak senior klan, terima kasih banyak senior klan. Mendengar ini Gu Feng melompat dengan gembira dan buru-buru mengambil pena untuk mulai merevisi jawabannya. Senior klan, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Semuanya sudah diberikan poin. Kebanggaan surgawi yang telah keluar untuk mempersiapkan papan langsung tidak senang, mengapa Gu Feng harus mendapatkan kesempatan kedua. Kalau begitu kalian datang dan melakukannya lagi. Senior klan dengan dingin menegur dan melirik dengan jijik ke arah kerumunan. Kebanggaan surgawi itu langsung diam, pertanyaan yang sulit, mereka tak akan bisa melakukannya bahkan jika mereka diizinkan melakukannya 3 kali lagi. Gu Feng menjawab pertanyaan itu dengan percaya diri, dan BTW, dia juga mengedipkan mata kepada Su Tianmu, jika dia memenangkan tempat pertama, buklet batu giok itu akan diberikan kepadamu. Su Tianmu membaca maksud Gu Feng, tapi dia tersenyum tak berdaya, orang ini sebanding dengan Rong Hao, kebenaran dan suka bermain murah, tapi bedanya Rong Hao sangat sadar diri dan tak pernah melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dalam revisi jawaban sebelumnya ketika hati puncak lembah telah lama memiliki draft, kali ini dan kemudian direvisi dengan sangat lancar, dalam satu gerakan untuk mengubah pertanyaan, akan menyalin paragraf Su Tianmu yang semuanya dicoret. Senior klan, revisi sudah selesai. Gu Feng menyerahkan kertas itu kepada senior klan dengan senyuman di wajahnya. Mata senior klan berkedip-kedip dengan antisipasi di matanya, dan ketika dia menerima kertas itu dan menyapunya, wajahnya langsung menjadi suram seperti air. Gu Feng, kamu berani membodohi orang tua itu. Di tengah tatapan penuh harap Gu Feng, senior klan menamparkan dan meraung, dan meja kuliah, yang lebih kuat dari baja, hampir hancur oleh gaplokan. Bisa dilihat sejauh mana senior klan marah saat ini. Klan tua, saya tak akan berani ya. Gu Feng sangat ketakutan sehingga tubuhnya gemetar, menangis dan buru-buru menjelaskan, lalu meminjam nyalinya, tetapi juga tidak berani membodohi kamu ah. Beraninya kamu, klan tua berdesis dan berdiri, langsung melemparkan gulungan itu ke wajah Gu Feng. Mencoret semua jawaban yang benar, inikah yang kamu sebut revisi? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa orang tua itu buta? Apa? Gu Feng benar-benar tercengang di tempat, dia mencoret jawaban yang benar. Kapan dia mencoret jawaban yang benar? Dia hanya mencoret jawaban yang dia salin dari Su Tianmu. Mungkinkah bagian dari jawaban yang dia coret adalah jawaban Su Tianmu? Apa yang dilakukan Su Tianmu yang benar-benar benar? Sebuah petir melintas di benak Gu Feng, dan dia menoleh untuk melihat Su Tianmu dengan mata ngeri.
Di saat yang sama, para Celestial Pride di luar akademi semuanya menyadari sesuatu dan menatap Su Tianmu dengan takjub. Apa yang dimaksud senior klan dengan ini adalah bahwa, apa yang dimodifikasi Gu Feng semuanya salah. Tapi bukankah Gu Feng meniru anak itu sebelumnya? Mungkinkah yang dia lakukan itu benar? Mata kebanggaan surgawi itu berkaca-kaca saat mereka menatap Su Tianmu. Semuanya menggelengkan kepala karena tidak percaya. Mustahil, dia menyerahkan makalahnya dalam waktu kurang dari 2/4 jam. Bagaimana dia bisa melakukannya dengan benar jika dia menyerahkan makalahnya secepat itu? Berapa umurnya? Dia baru saja menjadi Core Heavenly Pride, dia bahkan tidak punya banyak waktu untuk belajar, kan? Bagaimana dia bisa melakukannya dengan benar? Saya sudah menjadi Core Heaven's Pride selama hampir 3 tahun sekarang, dan saya belum pernah melihatnya, apalagi melihatnya datang ke kelas, sama sekali tak mungkin dia bisa melakukannya. Benar? Jika dia benar-benar melakukannya dengan benar, saya khawatir senior klan akan memujinya sejak lama, tak mungkin dia bisa bereaksi seperti itu, apalagi tak bisa melihat sedikit pun. Para Celestial Pride itu semua menganggukkan kepala mereka sebagai penegasan, sikap senior klan itu sendiri dapat memverifikasi bahwa tebakan mereka tidak salah. Gu Feng. Melihat Gu Feng tidak hanya tidak memberinya penjelasan, tetapi juga berani melihat sekeliling, senior klan sangat marah sehingga dia meraung dengan keras. Gu Feng ketakutan, tetapi masih menatap Su Tianmu dan menelan ludah dengan tidak percaya sebelum berbalik untuk melihat senior klan. Senior klan, saya. Gu Feng juga tidak percaya di dalam hatinya dan tergagap. Gu Feng, jika kamu tak bisa memberikan penjelasan, maka untuk kuis ini, kamu akan langsung diberi nilai 0. Senior klan menenggelamkan wajahnya dan minum, dia tidak berpikir ke arah plagiarisme dan menyontek, jawaban semua orang, tidak ada yang mirip dengan jawaban Gu Feng. Benar, dia bahkan tidak repot-repot melihat kertas ujian Su Tianmu. Untuk seorang sarjana dengan sikap yang buruk, dia bahkan tak akan melihat kertas itu lebih dari sekali. Nilai 0. Kebanggaan surgawi di luar itu saling melirik. Wajah mereka menjelaskan sambil tersenyum. Senior klan, tidak perlu mempertimbangkan kembali. Senior klan adil, dia pantas mendapatkan poin 0. Senior klan, cepatlah menilai. Membayangkan Gu Feng berada di urutan terbawah dalam daftar dan harus dipukuli dengan 200 gaplokan keras membuat mereka senang. Senior klan menyapu mereka dan terus menatap Gu Feng. Gu Feng berdiri di sana sepanjang waktu dengan terbata-bata tak tahu harus berseru apa, bisakah dia mengaku meniru Su Tianmu? Kalau begitu dia akan berakhir lebih buruk lagi. Dan Su Tianmu memandang senior klan dan mengerutkan kening. Apakah ini tanpa melihat kertas ujian saya? Dia tidak terlalu memperhatikan ketika senior klan membaca koran, dan dia tak bisa melihat kebanggaan surgawi itu berhenti di depannya, dan sekarang sepertinya senior klan tidak melihat korannya. Dia bekerja keras selama setengah hari dan bahkan tidak melihatnya. Jika bukan karena gulungan batu giok itu, dia pasti sudah terlalu terlambat. Senior klan, kamu tidak melihat gulungan saya, bukan? Su Tianmu melangkah dan berseru. Senior klan melirik Su Tianmu dan mengabaikannya. Mengapa dia melihat gulungan kamu? Senior klan, sebagai guru manusia dan dengan sengaja membuka kuis, kamu bahkan tidak meninjau makalahnya, bukankah kamu terlalu tidak bertanggung jawab? Su Tianmu mengerutkan kening dan berseru, mengungkapkan ketidaksukaan yang dalam, ini seharusnya tidak menjadi sikap seorang guru manusia. Senior klan sangat marah sehingga dia menoleh untuk melihat Su Tianmu, benar-benar berani menguliahinya. Dengan sikapmu yang sangat tidak serius itu, bahkan jika kamu menyelesaikannya, hasil bagus apa yang bisa kamu dapatkan? Ucapan senior klan dipenuhi dengan penghinaan, dan setelah mengatakan itu, dia mengamati kerumunan, ingin mencari semacam persetujuan, tetapi dia melihat bahwa kebanggaan surgawi itu, yang biasanya memperlakukannya dengan segala macam rasa hormat, tidak mengucapkan sepatah kata pun saat ini. Senior klan tak bisa membantu tetapi mengerutkan kening, mengapa mereka semua begitu aneh hari ini? Ternyata senior klan bahkan tidak melihat gulungannya. Saya khawatir jawabannya adalah yang paling benar. Jika Gu Feng bahkan bisa mencetak 59 poin, dia setidaknya harus mencapai 80 atau lebih. Kebanggaan surgawi itu pertama-tama sempoyongan, dan kemudian mereka semua menatap Su Tianmu dengan ngeri.
senior klan sebenarnya tidak melihat kertas itu, jadi situasinya akan sangat berbeda. Senior klan, kamu, lebih baik lihat kertasnya. Gu Feng membuka mulutnya dengan susah payah. Kebanggaan surgawi itu menebak bahwa Su Tianmu hanya memiliki lebih dari 80 poin. Tetapi menurut pendapatnya, dia takut Su Tianmu bisa mendapatkan nilai sempurna. Ya, senior klan, kamu sebaiknya melihat kertasnya. Tidak hanya Gu Feng, kebanggaan surgawi lainnya juga membuka mulut mereka. Mereka semua ingin melihat berapa banyak poin yang sebenarnya bisa dicetak Su Tianmu. Senior klan membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat begitu banyak orang yang ingin dia melihat kertas itu, dia tidak punya pilihan selain mengambil kertas itu, dan dengan sapuan tatapannya, kulitnya langsung memadat. Ini, menatap dengan seksama gulungan kata demi kata, wajah senior klan secara bertahap meninggi dengan ngeri, pupil matanya menyusut. Jawaban Su Tianmu tidak hanya standar, bahkan sempurna. Setengah dari jawaban yang telah dicocokkan oleh Gu Feng sebelumnya semuanya disalin dari Su Tianmu, tetapi hanya karena ketidakpercayaan, jawaban itu disalin dengan 4 cara berbeda. Baiklah, baiklah. Setelah membaca koran, tangan senior klan bergetar karena kegembiraan. Baiklah, kebanggaan surgawi itu melompat kaget dan langsung tercengang. Anehnya baik-baik saja, apakah saya tidak salah dengar, dia mendapatkannya dengan baik. Bukan 80 poin atau lebih, tapi nilai penuh. Dia baru berusia 18 atau 19 tahun, bagaimana dia bisa tahu begitu banyak, dari mana asalnya sehingga dia bisa menjadi iblis. Semua kebanggaan surgawi, semua memandang Su Tianmu dengan ngeri, bahkan Gu Feng tidak terkecuali, itu benar-benar nilai yang sempurna. Saya benar-benar sudah edan. Terkejut Gu Feng diam-diam kesal pada dirinya sendiri, sebenarnya sangat tidak percaya pada iblis Su Tianmu. Bahkan puluhan kebanggaan surgawi alam bumi menyeluruh dapat dihabisi, distrik itu tak akan dapat melakukan beberapa pertanyaan. Mereka yang bisa kewalahan oleh beberapa topik masih bisa disebut iblis. Orang tua itu yang melalaikan tugasnya. Setelah senior klan terkejut untuk waktu yang lama, dia menarik napas dalam-dalam dan menatap Su Tianmu dengan penuh permintaan maaf. Kebanggaan surgawi yang belajar dengan serius, dia sangat menghargai. Jadi saya nomor 1. Melihat senior klan berinisiatif untuk meminta maaf, Su Tianmu tidak terlalu peduli. Dia hanya ingin mendapatkan album giok sekarang, lalu pergi dan menyembuhkan lukanya. Tentu saja, senior klan mengangguk, mengetahui di dalam hatinya bahwa Su Tianmu menginginkan buku giok, dan dengan mudah mengeluarkannya. Siapa namanya lagi? Baru saja mengeluarkan gulungan batu giok, senior klan tiba-tiba menyadari bahwa dia masih belum mengetahui nama Su Tianmu. Sekali lagi mengambil gulungan itu dan melihatnya, alisnya tiba-tiba berkerut. Su Tianmu, kamu bukan putra dari klan ini. Senior klan segera mengambil kembali buku giok yang baru saja dia keluarkan. Hadiahnya hanya diberikan kepada anak-anak dari klannya sendiri, dan anak-anak dari klan asing, tidak memenuhi syarat untuk masuk ke akademi. Siapa kamu? Senior klan menegur, tatapannya dingin, jika dicampur dengan elemen nakal, dia pasti akan menghukum mereka dengan keras.